Si kembar itu dipisahkan sejak lahir selama 5 tahun. Sang kakak tinggal bersama ayahnya yang kaya raya, berpakaian mewah setiap hari, namun dia jauh dari kata bahagia. Sang adik, meskipun hidup di jalanan bersama ibunya, menemukan kebahagiaan sejati saat bersamanya. Keduanya yang tidak memiliki hubungan apapun bertemu secara tidak sengaja. Karena sebuah insiden paparazzi, ternyata tokoh utama wanita sebenarnya adalah seorang reporter gosip. Tetapi saat dia mencoba mengambil foto Liu Yan, para pengawalnya menangkapnya basah. Untungnya, Debai muncul bersama sang putri kecil tepat pada waktunya. Dalam sekejap, kedua pengawal itu berhasil dilumpuhkan di tempat. Sesaat sebelumnya, sang tokoh utama wanita sedang memuji putranya karena peduli pada ibunya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berubah menjadi iblis kecil, mencubit pipi Debai. Dan bahkan, anjing mastif Tibet di samping mereka tidak luput dari amukannya. Semua itu karena dia mengira mereka telah menyelinap keluar dari rumah. Untungnya, sahabatnya, Milan, angkat bicara, jangan salahkan Debai, aku yang membawa mereka ke sini untuk mencarimu. Menyadari bahwa dia telah salah menyalahkan putra kesayangannya, wanita itu segera menghampirinya untuk menghiburnya. Melihat Debai masih merajuk, dia buru-buru mengeluarkan sebuah hadiah dari sakunya dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahunmu." Saat Debai melihat hadiah itu, semua marahnya lenyap. Dia bahkan mencondongkan tubuhnya dan mendaratkan sebuah ciuman di pipi ibunya sebagai tanda terima kasih. Saat itu juga, Milan tiba-tiba bertanya dari belakang, "Apakah kamu berhasil mengambil foto Liu Yan?" Hari ini, wajah sang tokoh utama wanita langsung berseri-seri, hendak menyombongkan diri bahwa kali ini dia akan kaya mendadak. Tetapi detik berikutnya, dia kameranya hilang, pasti jatuh ke dalam rumput. Sementara itu, di sisi lain, Xing Chen sedang mengamuk pada para pelayan. Hari ini juga hari ulang tahunnya. Namun ayahnya belum juga kembali pada pukul 8. Memikirkan hal itu, air mata mengalir deras di wajahnya. Para pelayan yang melihatnya tidak tega dan ingin menghiburnya. Untungnya, Liu Yan akhirnya bergegas pulang dari luar. Hal pertama yang dilihatnya saat masuk adalah Sprite 1982 kesayangannya yang pecah berserakan di lantai. Kepala pelayan tua melangkah maju, baru saja akan menjelaskan, tetapi Xing Chen memotongnya sambil berteriak marah. "Aku sudah merusaknya. Kamu mau apa?" Mendengar kata-kata itu, ketegangan antara ayah dan anak itu langsung memanas seperti pedang yang terhunus. Liu Yan menghela napas tak berdaya, mengambil hadiah dari pengawalnya, dan berkata dengan senyum lembut, "Xing Chen, selamat ulang tahun." Melihat ayahnya sendiri yang menyerahkan hadiah itu, Xing Chen sangat terharu, karena hadiah ini diberikan langsung oleh Liu Yan. Tapi kemudian wanita di samping mereka tiba-tiba menambahkan, "Ayahmu dan aku menghabiskan waktu lama untuk memilih ini bersama." Begitu mendengarnya, Xing Chen langsung meledak. Wanita itu lagi, dia melempar hadiah itu dengan marah. Saat Liu Yan membuka mulutnya untuk berbicara, tapi mata Xing Chen menajam. Jika ini adalah sesuatu yang dipilih olehnya, aku bahkan tidak mau menyentuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke lantai atas tanpa menoleh ke belakang. Wanita itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Bergegas menjelaskan bahwa semua itu karena niat baik. Namun, dalam hatinya dia mengutuk, "Bocah sialan itu, begitu aku menjadi Nyonya Lu, akan kubuat kau menyesal." Saat itu Liu Yan berbalik dengan dingin dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang." Dia masih berpikir untuk membujuknya dengan kata-kata manis. Tetapi kepala pelayan sudah melangkah maju, dengan sopan namun tegas mengantarnya keluar. Menatap punggung Liu Yan yang tanpa ampun, wanita itu menggertakkan giginya. Bersumpah, suatu hari nanti dia akan menjadi nyonya di villa ini. Sementara itu, kembali di ruang kerjanya, anak buah Liu Yan menyerahkan kamera dan kartu pers yang ditinggalkan oleh reporter sebelumnya. Ketika Liu Yan melirik kartu pers reporter itu, foto di dalamnya membuatnya tertegun. Itu membawanya kembali ke malam 5 tahun yang lalu. Shurtusya, mungkinkah dia adalah wanita dari malam itu? Tokoh utama wanita pergi ke perusahaan Liu Yan untuk mengambil kameranya. Tetapi setelah berkeliling di lobi cukup lama, dia tetap tidak bisa masuk. Tepat pada saat itu, melihat seorang petugas kebersihan di dekatnya memberinya sebuah ide. Dia menyamar sebagai petugas kebersihan dan berhasil menyelinap masuk. Namun bahkan, setelah menggeledah seluruh kantor Liu Yan, kameranya tidak ditemukan dimanapun. Dan tepat pada saat itu, Tuan muda Xing Chen masuk dan memergokinya sedang menggeledah ruangan. Sesaat,
Semua orang membeku dalam keheningan yang canggung. Kemudian pengawal itu tersadar dan berteriak, "Pencuri!" Saat dia berbalik untuk memanggil bantuan, sang tokoh utama wanita salah mengira Xing Chen adalah putranya sendiri, meraih tangannya, dan lari keluar pintu. Pengawal itu berdiri tertegun sejenak, lalu berteriak panik. "Gawat, tuan muda telah diculik oleh seorang pencuri." Sementara itu, bersembunyi di semak-semak, sang pahlawan wanita menggerutu. "Siapa orang bodoh yang berani menculik tuan muda keluarga Luo?" Xing Chen akhirnya sadar dan bertanya, "Siapa kamu?" Dengan marah, sang pahlawan wanita menjambak rambutnya dan memarahinya. "Dasar anak nakal, tidak tahu terima kasih. Apa kamu tidak mengenali mamamu sendiri?" Saat kata mama terdengar di telinganya, mata Xing Chen berbinar, menatap wanita muda yang cerewet ini. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia benar-benar memiliki seorang ibu. Tanpa pikir panjang dia langsung memeluk kakinya. Karena kakak ini sangat imut, menjadikannya mamaku sepertinya bukan ide yang buruk. Dengan sukarela, Xing Chen membiarkan pahlawan wanita itu membawanya pulang. Namun begitu masuk ke dalam, dia melihat perabotan yang usang di sekelilingnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tempat ini kecil sekali, bahkan tidak sebesar dapurku di rumah. Sang pahlawan wanita menepuk kepalanya. "Mama harus pergi kerja sekarang. Kamu diam di sini dan jangan lari ya." Xing Chen mengangguk dengan cepat. Sebuah pikiran hangat muncul di dadanya. Rasanya senang sekali punya mama. Begitu wanita itu keluar, Xing Chen mulai menjelajahi tempat itu dengan rasa penasaran. Saat itulah sebuah foto di dekat TV menarik perhatiannya. Saat mengambilnya, dia melihat itu adalah foto sang pahlawan wanita bersama Dubai. Xing Chen membeku. Anak laki-laki ini terlihat sangat mirip dengannya. Tepat pada saat itu, terdengar suara pintu terbuka dari belakang. Saat kedua anak laki-laki itu saling bertatapan, mereka membeku, terkejut melihat betapa identiknya penampilan mereka. Dubai menunjuk ke arah Xing Chen dan bertanya, "Kenapa kita terlihat sangat mirip?" Xing Chen mengerutkan kening karena bingung. "Kecuali kita kembar. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan ini." Mendengar itu, Dubai menepuk bahunya dan menyatakan, "Kalau begitu kamu pasti adikku." Dia mengeluarkan sebuah lollipop dan memperkenalkan diri. "Namaku Xu Jingbai. Aku berumur 5 tahun. Dan nama mamaku adalah Saurusia. Tapi aku tidak punya papa." Xing Chen dengan cepat memperkenalkan dirinya juga. "Lu Xing Chen, 5 tahun. Dan nama papaku adalah Lu Yan. Tapi aku tidak punya mama. Yang satu tidak punya ayah, yang lain tidak punya ibu." Kedua anak laki-laki itu langsung berkumpul untuk merencanakan sesuatu. Dubai menyarankan, "Ayo kita masing-masing membawa pulang sehelai rambut dan melakukan tes DNA." Mata Xing Chen berbinar. "Dan kita juga bisa menjodohkan papa dan mama." Mendengar itu, mereka melakukan tos, membuat kesepakatan di saat yang sama. Kedua orang dewasa yang tidak tahu apa-apa itu tidak mengerti kenapa, tapi keduanya tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka saat senja tiba. Xing Chen memutuskan untuk kembali ke villa untuk sementara. Dan dengan begitu kedua bersaudara itu secara resmi memulai rencana perjodohan rahasia mereka. Malam itu, pemeran utama wanita kembali ke villa Liu Yan untuk mengambil kameranya. Sementara Dubai akhirnya berhasil meretas sistem keamanan di sekitar properti itu. Sebagai hadiah, dia menyentil dahi Dubai dengan main-main sebelum menyelinap menuju villa. Tapi begitu dia pergi, Dubai menyeringai licik karena dia sudah bersekongkol dengan Xing Chen, memberitahunya bahwa ibu mereka akan menyelinap masuk malam ini. Rencana Xing Chen sederhana, membuat ayahnya mabuk dengan minuman keras. Melihat putranya tiba-tiba menuangkan minuman untuknya, Liu Yan bingung. Tapi karena ini pertama kalinya Xing Chen menawarinya, dia merasa harus menghargai putranya. Namun baru seteguk saja, minuman keras yang membakar itu hampir membuatnya tersedak. Xing Chen dengan cepat memasang wajah memelas. Apa ayah tidak suka? Karena tidak ingin menyakiti perasaan putranya. Liu Yan mengangkat gelas dan menenggaknya dalam sekali teguk. Mata Xing Chen berbinar penuh kemenangan. Dia menyuruh ayahnya untuk beristirahat di ruang kerja. Liu Yan mengira putranya sedang perhatian, tanpa menyadari bahwa dia sedang berjalan lurus menuju jebakan. Sementara itu, pemeran utama wanita menyelinap melalui jendela ruang kerja dengan mudah, menyeringai puas atas keberhasilannya, sampai pintu tiba-tiba berderit terbuka dan Liu Yan masuk dengan terhuyung-huyung, mabuk dan goyah. Pemeran utama wanita membeku di tempat. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Liu Yan juga tertegun sejenak saat matanya tertuju padanya. Dia langsung membentak, "Beraninya kau menyelinap masuk ke rumahku untuk mencuri?" Pemeran utama wanita mencoba menjelaskan. Tapi detik berikutnya, Liu Yan mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Karena panik, dia menginjak tulang kering Liu Yan
dengan sepatu hak tingginya, melepaskan tangannya, dan berlari ke arah pintu, sambil memberinya ekspresi mengejek. Tapi saat dia mencoba memutar knopnya, dia menyadari ada yang salah. Pintunya tidak mau terbuka. Dengan canggung, dia berbalik dengan senyum terpaksa. Bisakah kita anggap semua ini tidak pernah terjadi? Sebelum dia selesai bicara, Liu Yan mencondongkan tubuhnya mendekat, berbisik, "Jadi, ini permainan jual mahalmu." Seorang pria dan wanita sendirian di dalam ruangan itu. Sementara di luar, Xing Chen sudah berhayal, "Apa aku akan segera punya adik perempuan?" Namun tak disangka hal-hal di dalam tidak berjalan sesuai skenario yang biasa. Karena pengaruh alkohol, Liu Yan sudah mulai bernafsu padanya, tapi sang pahlawan wanita sama sekali tidak berpikir seperti itu. Dia hanya menginginkan kameranya dan segera kabur. Semakin dia menolak, semakin bersemangat Liu Yan. Dia bahkan mendorongnya ke atas tempat tidur, membuatnya benar-benar panik. Dengan putus asa dia berkata, "Aku hanya datang untuk mengambil kembali kameraku." Saat ini, Liu Yan sudah benar-benar mabuk. Dia kehilangan semua kendali dirinya. Pada saat itu, tangan Shirtusha menemukan sebuah tongkat kejut listrik. Dia menyetrumnya dan membuat Liu Yan pingsan seketika. Seorang yang katanya idola pop tapi tidak mengejar wanita, lebih mirip om-om mesum. Shirtusha kemudian mulai menggeledah ruang kerja. Dia mencari di mana-mana, tapi kameranya tidak dapat ditemukan. Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Shirtusha mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto seperti orang gila, sambil berpikir, "Lihat saja halaman depan koran besok." Di luar villa, Dubai sedang melakukan panggilan video dengan Xing Chen. Detik berikutnya, ibu mereka tiba-tiba muncul di kamera. Dubai berkedip. Apa yang terjadi? Ayah secepat itu? Meskipun bingung, dia ikut bermain pura-pura terkejut. Apakah terjadi sesuatu? Melihat wajah Shirtusha yang memerah, Dubai langsung mengerti situasinya. Dia merentangkan tangannya dan memohon dengan kepolosan palsu, "Karena kau sudah di sini, kenapa tidak membawaku serta dan menikah saja dengan ayahku?" Shirtusha menjawab dengan sebuah tamparan yang mendarat tepat sambil memarahi, "Dasar anak kecil tidak tahu berterima kasih. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kalau aku tahu kau melakukan hal aneh di belakangku, habislah kau." Keesokan paginya, Liu Yan bangun dengan kepala pusing karena mabuk dan langsung memanggil 2 penjaga keamanan. Dia menyerahkan kartu pers Shirtusha dan berkata dengan dingin bahwa, "Kalian punya waktu 5 menit. Aku mau semua informasi tentang wanita ini." "Shirtusha ya? Kalau aku menangkapmu lagi, habislah kau." Kedua anak laki-laki itu masing-masing membawa sehelai rambut orang tua mereka ke klinik untuk diuji. Shinshin berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Tanpa ragu, dia menunjukkan kartu emas hitam edisi terbatas global yang hampir membutakan para dokter. Yang mengejutkannya, dokter itu menolak. Tes paternitas memerlukan kehadiran wali yang sah. Mendengar hal ini, Shinshun membeku di tempat. Saat dia cemas, Dubai maju dengan sebuah rencana. Dia mendekati seorang perawat dan menghujaninya dengan pujian. Dan pesona manis yang berlebihan membuat para staf tertawa terbahak-bahak. Berperan sebagai anak yatim piatu yang terluka, Dubai berdiri di depan semua orang dan mencurahkan isi hatinya. Dia telah ditinggalkan saat masih kecil dan sangat sulit bahkan untuk menemukan sampel rambut ini. Tolong, bisakah mereka membantu dengan tes itu? Dalam pandangan dunia Xing Chen, aksi itu konyol, tetapi kenyataan menampar wajahnya. Para dokter yang tersentuh segera mengatur tes tersebut. Xing Chen hampir memuntahkan seteguk darah karena tidak percaya. "Serius?" Dubai menyeringai bangga dan bahkan memanggilnya kakak. Xing Chen sangat marah karena geram. Tunggu sampai hasilnya keluar, maka semua orang akan melihat siapa sebenarnya adik laki-lakinya. Di tempat lain, Shirtusha sedang menghadapi kritikan tajam dari direkturnya. Dengan senyum dingin, dia membanting foto curian Liu Yan yang sedang tidur. Ke atas meja, foto close-up yang sangat jernih itu membuat mereka berdua tertegun dan melamun. Hanya saja kesalahan itu dengan mudahnya dilimpahkan pada anak magang baru di kantor. Tentu saja, Kishia berpura-pura marah, tetapi di dalam hatinya dia menyeringai. Masalah panas ini akan membakar siapapun yang memegangnya. Mereka tidak tahu bencana akan segera datang. Dan mereka masih berpikir telah mendapatkan durian runtuh. Sementara itu, wajah Liu Yan menjadi gelap saat melihat laporan itu. Tangannya gemetar karena marah saat dia duduk dalam diam. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menghapus setiap jejak berita itu, lalu langsung membeli perusahaan surat kabar itu
dan pergi sendiri dengan senyum sinis. Staf di dalam mengira sedang terjadi serangan teroris. Saat segerombolan pria berjas hitam menyerbu masuk, kemudian Liu Yan membuat kemunculan besarnya yang mendominasi. Sementara itu, Shir Susha berdiri di samping, berpura-pura tidak terlibat. Lagi pula, orang lain telah menjadi kambing hitam untuknya. Liu Yan memerintahkan reporter yang bertanggung jawab untuk dipukuli tanpa ampun, dan direkturnya dipecat di tempat. Tetapi bahkan setelah itu, dia belum selesai. Dia menyatakan dengan dingin bahwa masih ada satu orang lagi yang harus diurus. Kata-katanya membuat seluruh kantor panik. Shir Susha memanfaatkan kesempatan itu, menyelinap diam-diam menuju pintu keluar. Sayangnya, Liu Yan langsung melihatnya dan membentak, "Tangkap Shir Susha." Kaki Shir Susha lemas dan dia jatuh ke lantai karena ketakutan. Lebih baik berhenti atas kemauanku sendiri daripada bergantung pada belas kasihan orang lain, pikirnya. Tepat saat dia akan pergi dengan keberanian yang dipaksakan, 3 pria tiba-tiba muncul, menyodorkan dokumen hukum di depan wajahnya. Daftar tuduhan itu hampir membuatnya menangis di tempat. Mengingat Dubai yang menunggu di rumah, dia pun luluh dan langsung memeluk Liu Yan sambil menangis terseduh-seduh. "Ayah, aku salah, tolong maafkan aku." Liu Yan benar-benar terkejut. "Aku tidak punya anak perempuan sebodoh itu, cepat masuk sekarang." Tentu saja hati Cuxia mencelos. "Tunggu, jangan-jangan dia mau menyeretku untuk tes COVID?" CEO ini benar-benar punya ide aneh, menyuruhnya melepas pakaian tanpa peringatan. Cuxia mundur beberapa langkah sambil berteriak, "Bahkan jika kau mengambil tubuhku, kau tidak akan pernah memiliki hatiku." Liu Yan mengangkat dagunya dengan senyum miring. "Tenang saja, aku ini pria baik-baik." Dengan satu jentikan jari, 3 orang pelayan masuk, membawa barang-barang misterius di tangan mereka. Pemandangan itu membuat Cuxia ketakutan, saking takutnya, hingga dia merasa nyawanya benar-benar dalam bahaya. Dia mencengkram tangan Liu Yan, memohon dengan putus asa. "Tuan Lu, aku sudah sadar. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa. Lakukan apapun yang kau mau padaku." Liu Yan membeku, lalu dengan cepat memalingkan wajahnya yang memerah. "Aku tidak tertarik padamu. Cepat pakaikan itu padanya." Dan begitulah, Cuxia diseret ke dalam kamar oleh 3 orang pelayan. Saat dia keluar, dia seperti wanita yang benar-benar baru, bersinar, menakjubkan, dan memesona dengan malu-malu, membuat Liu Yan benar-benar terpesona. Cuxia mengerutkan kening dengan bingung, bertanya apa sebenarnya yang pria itu inginkan. Ternyata, Liu Yan hanya bermaksud membawanya ke sebuah perjamuan. "Bukankah kau hebat dalam segala hal? Pergi ke sana dan bantu aku menangani minuman di perjamuan." Mereka berdua berdiri bersama, bagaikan pasangan yang sempurna, menarik tatapan iri dari kerumunan kaum elit. Liu Yan mencondongkan tubuhnya dan mengingatkannya, "Tugas utamamu adalah minum menggantikanku. Lakukan dengan baik dan masalah yang lalu akan kuanggap lunas." Cuxia berpikir dalam hati, "Masalah besar apa yang belum pernah kulewati?" Dulu mereka menjulukiku si anti mabuk. Dia menepuk dadanya dengan percaya diri. Tidak masalah. Tapi, ketika dia melihat antrean orang yang tak ada habisnya mengerumuni Liu Yan, dia membeku. Namun, demi menjaga harga diri, dia tidak punya pilihan selain maju. Setengah jam kemudian, julukan si anti mabuk terbukti benar. Cuxia sudah benar-benar lepas kendali. Minum seperti seorang profesional. Khawatir dia akan membocorkan rahasia saat mabuk, Liu Yan dengan cepat menariknya pergi untuk pulang, pusing dan sempoyongan. Shir Cuxia mengira pria itu adalah hewan peliharaan liar, dan bertingkah liar padanya. Sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Asistennya mengira Liu Yan akan meledak dalam amarah. Tapi yang mengejutkannya, bos, yang tadinya sombong dan dominan itu, malah dengan lembut mengangkatnya ke dalam pelukannya. Mengira pria itu adalah putranya. Shir Cuxia menyandarkan diri di pelukannya dan bahkan memberinya ciuman basah. Tak berdaya, Liu Yan tidak punya pilihan selain menidurkannya di sofa. Benar-benar bingung harus berbuat apa. Tepat pada saat itu, Debai menelepon. Saat Liu Yan menjawab, dia akhirnya menyadari bahwa Debai yang terus disebut-sebut oleh Shir Cuxia sebenarnya adalah seorang anak kecil. Mendengar ibunya bersama Liu Yan, mata Debai berbinar, dan dia segera memberikan alamat rumahnya, meminta Liu Yan untuk mengantarnya pulang. Semuanya berjalan sesuai rencana Debai. Hari itu juga, Liu Yan mengantar Shir Cuxia yang mabuk pulang. Bersemangat,
karena akhirnya akan bertemu ayahnya. Debai memakai topeng dan bergegas keluar untuk menyambutnya. Saat Luyan melihat Debai, perasaan hangat yang aneh muncul di dalam dirinya. Setelah menenangkan Shi Chuxia, dia mengalihkan perhatiannya pada anak laki-laki itu. Debai memperkenalkan dirinya dengan antusias, menyadari anak itu seumuran dengan putranya sendiri. Luyan merasakan kasih sayang yang tak terduga. Debai menghujaninya dengan pujian, lalu dengan cerdik meminta nomor teleponnya. Tanpa ragu, Luyan memberikan kartu nama pribadinya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Debai memberinya hadiah sebotol acar bawang putih buatan Shi Chuxia sendiri. Meskipun Luyan sangat membenci bawang putih, dia memaksakan senyum sopan saat menerimanya. Mengacak-acak rambut Debai sebelum berbalik untuk pergi dengan keengganan di matanya. Debai bertanya, "Apakah paman akan kembali lagi?" Luyan tersenyum tipis dan menjawab, "Aku akan kembali." Melihat wajah tampannya menghilang di kegelapan malam, tekad Debai semakin kuat. Dia akan memastikan ibunya dan pria ini berakhir bersama. Keesokan paginya, Shi Chuxia bangun dan mendapati Debai telah menyiapkan 2 sarapan penuh cinta. Dia berasumsi dengan sedikit sombong bahwa putranya hanya khawatir dia tidak akan makan cukup, tapi Debai dengan cepat mengoreksinya. Salah satunya untuk paman tampan itu. Shi Chuxia bingung. "Paman tampan siapa?" Debai akhirnya mengaku paman itu adalah Luyan, dan dia bersikeras agar ibunya mengantarkan sarapan itu kepadanya. Sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantarnya pulang tadi malam, Shi Chuxia menatap sarapan itu dengan curiga, merasakan ada yang tidak beres. Sementara itu Debai berubah menjadi iblis kecil. Diam-diam menelepon Liu Yan secara langsung. Pada saat itu, Liu Yan sedang memarahi karyawannya di tengah rapat yang menegangkan. Tiba-tiba, nada dering Little Apple menggema di seluruh ruangan, memecah suasana yang mencekam. Semua orang buru-buru menyangkal itu milik mereka. Liu Yan menjawab, dan saat dia mendengar suara Debai, wajahnya yang kaku melembut menjadi senyuman. Debai memberitahunya, "Xiao Xia secara khusus membuatkan sarapan untukmu." Lalu, dengan liciknya menambahkan bahwa Shi Chuxia terlalu malu untuk mengantarkannya sendiri, jadi dia harus datang langsung. Mendengar ini, hati Liu Yan membuncah penuh kebahagiaan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pria yang biasanya galak itu tersenyum tulus di tengah rapat. Perubahan ekspresinya yang tiba-tiba membuat semua karyawan di ruangan itu benar-benar tercengang. Sementara itu, Shi Chuxia tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang merayap di punggungnya. Benar saja, musuh bebuyutannya berjalan dari belakang. Tanpa ragu, wanita itu mengejeknya sebagai pemalas dan tidak berguna. Shi Chuxia diam-diam mengeluarkan ponselnya, merekam setiap kata. Ketika si teh hijau itu menjadi panik dan mencoba menyerang, Shi Chuxia menghindar dengan anggun. Secara tidak sengaja menumpahkan kopinya. Karena kehilangan keseimbangan, wanita itu jatuh tersungkur. Merasa dipermalukan, dia langsung mencoba playing victim dan menyalahkan Shi Chuxia. Keributan itu menarik perhatian pemimpin redaksi. Si teh hijau langsung beralih ke akting menyedihkannya, bergelayut padanya, dan memohon keadilan. Terbutakan oleh penampilannya, sang editor memarahi Shi Chuxia tanpa bertanya apa yang terjadi. Shi Chuxia tidak membuang-buang kata, dia hanya menunjukkan rekamannya. Si teh hijau panik tetapi terus cemberut, dan sang editor tetap menuntut Shi Chuxia untuk meminta maaf. Saat itu juga, "Kenapa aku harus minta maaf?" Sang editor membentak, "Shi Chuxia, apakah sudah tidak mau pekerjaan ini lagi?" Tepat pada saat itu, Liu Yan masuk dengan wajah tegas. Siapa yang tidak menginginkan pekerjaannya? Bagaimana rasanya memiliki suami seorang CEO yang terobsesi untuk melindungimu? Saat wanitanya difitnah, dia memecat mereka semua tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan alasan. Karena dia hanya percaya pada setiap kata yang keluar dari bibirnya. Dihadapkan dengan permohonan putus asa dari rekannya, Shi Chuxia dengan murah hati berkata, "Tidak perlu memecat mereka. Cukup potong gaji selama 1 tahun." Liu Yan dengan santai setuju tanpa ragu. Para penonton pun tertegun. Mereka tidak pernah menyangka keduanya akan bertindak begitu dekat dan kompak. Liu Yan yang tiba-tiba menjadi lembut membuat Shi Chuxia bingung. Itu, bukankah kemarin dia adalah pria yang dingin dan mendominasi? Kenapa hari ini dia terlihat seperti anak anjing yang jinak? Tepat saat dia sedang memuji kebijaksanaan dan wibawanya, Liu Yan tiba-tiba menyudutkannya ke dinding. "Aku sudah membantumu kali ini. Tidakkah kamu merasa harus berterima kasih padaku?"
Terkejut, dia bertanya, "Apa yang kamu mau?" Sambil membungkuk di dekat telinganya, Luyan berbisik, "Yang aku inginkan adalah..." Sebelum dia selesai bicara, si Cusia mencengkeram dadanya dan mundur terhuyung-huyung. "Ini siang bolong. Jangan berani-berani. Aku bukan wanita seperti itu." Sambil menarik dasinya untuk menekan rasa panas di dadanya, Luyan berkata dengan frustrasi, "Apa yang kamu pikirkan? Maksudku sarapan yang kamu buatkan untukku?" Si Cusia membeku, kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Bagaimana dia tahu aku menyiapkan sarapan? Luyan menyeringai. "Aku lapar sekali." Melihatnya pergi untuk mengambil sarapan itu, dia tersenyum puas. Dubai benar, dia jelas membuat ini untukku, hanya terlalu malu untuk mengakuinya. Ketika dia melihat makanan yang disiapkan dengan indah, Luyan menjadi semakin sombong. Itu, dalam benaknya, tidak ada keraguan bahwa si Cusia telah berusaha keras membuatnya, yang hanya bisa berarti satu hal. Dia menyukainya. Si Cusia berpikir dalam hati, "Kamu hanya berhayal. Tidak mungkin aku membuatkannya sarapan." Namun, dia memasang ekspresi menggoda dan penuh harap. Setelah menghabiskan makanannya, Luyan bersikeras agar dia yang membuatkan sarapannya mulai sekarang. Dia mencoba untuk jual mahal, tapi janji gaji 2 kali lipat berhasil membuatnya luluh. Saat si Cusia pergi dengan semangat tinggi, Luyan menatap kotak makan di tangannya dan merasakan sedikit getaran rasa suka. Wanita ini terkadang bisa sangat manis juga. Fakta bahwa mereka terlihat bersama di kantor menyebar seperti api. Rekan-rekan kerja melemparkan pandangan iri dan penuh gosip ke arah mereka. Tak lama kemudian, si Cusia ditugaskan untuk mewawancarai Tuan Li dari grup He. Menurut rumor, Tuan Li terkenal karena perilakunya yang mesum. Banyak karyawan wanita telah dilecehkan secara tidak pantas. Karena butuh uang untuk susu formula bayi, si Cusia dengan enggan menerima tugas itu. Melihatnya bergegas keluar, Luyan mengetahui target wawancaranya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia memerintahkan asistennya untuk menyiapkan mobil, dan mengirim seseorang untuk menemui Shurtusia. Tuan Li menatapnya dengan mesum, dan mulai merayunya, lalu meraih tangannya dan melontarkan rayuan gombal yang murahan. Shurtusia menarik tangannya kembali dengan jijik dan menolaknya dengan keras. Tuan Li mengabaikan penolakannya, dan memonyongkan bibirnya untuk menciumnya, membuatnya pucat dan ketakutan. Tiba-tiba, sebuah botol bir menghantam kepala pria itu. Lalu seorang wanita yang marah berteriak, "Lily, beraninya kau selingkuh di belakangku? Apa kau cari mati?" Istrinya tidak mau mendengarkan penjelasan. Dia melayangkan pukulan telak yang membuatnya melolong kesakitan. Berteriak, "Akan kubunuh kau hari ini." Tepat saat Shurtsusha mengira dia telah diselamatkan, istri yang hampir pingsan itu menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Dasar pelakor, kaulah yang merayu suamiku." Melihat ekspresi buas wanita itu, Shurtsusha melambaikan tangannya dengan panik, sambil berpikir, "Gawat, namaku tidak bisa dibersihkan lagi sekarang." Wanita itu menyerbunya, sementara si pria malah mengompori, mengklaim bahwa Shurtsusha telah merayunya. Orang-orang di sekitar langsung heboh bergosip. Sepertinya sang istri baru saja memergoki si pelakor. Bahkan sebelum Shurtsusha sempat membela diri, istri itu melontarkan hinaan, membuat kesabarannya mencapai batas. "Akulah yang dilecehkan, dan sekarang aku malah dicap sebagai pelakor." Dengan marah, Shurtsusha menunjuk pria itu dan mencibir. Dia terlihat seperti kupat kaya dari Karasakti. Mana mungkin aku mau dengannya? Mendengar suaminya dihina jelek, istri itu naik pitam, mengangkat tangannya untuk menampar Shurtsusha. Pada saat genting itu, Xiao Luyan mencengkeram pergelangan tangannya dan bertanya dengan dingin, "Siapa sebenarnya yang akan kau pukul?" Pasangan itu membeku karena kaget. Sementara kerumunan semakin heboh, sang istri mencoba mencari muka padanya dan berkelit dari tanggung jawab, tetapi tatapan Liu Yan sedingin es. "Aku tanya sekali lagi, siapa yang akan kau pukul?" Menyadari dirinya terpojok, istri itu berbalik dan menampar wajah suaminya yang tidak berguna itu. "Aku tadinya mau memukul dia." Luyan lalu melangkah mendekati Shurtsusha, melingkarkan lengan di pinggangnya dan menyatakan dengan dominan, "Dia wanitaku. Berani sekali kau menyentuhnya. Kau pasti cari mati." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pasangan itu seketika merasakan bencana besar akan menimpa mereka. Pernyataan tiba-tiba Luyan membuat pikiran Susha menjadi kacau, benaknya berantakan, sementara pasangan suami istri itu langsung berlutut. Memohon ampun, hanya itu saja. Liu Yan dengan dingin memberikan 2 pilihan. Yang pertama adalah melumpuhkan bagian pria itu yang paling tidak bisa dikendalikan. Mendengar kata-kata itu, tubuh pria itu menegang ketakutan.
Tanpa ragu sedikit pun, dia memilih pilihan kedua, setuju bahwa dalam kemitraan konser mereka yang akan datang, perusahaan Lu akan mengambil keuntungan tambahan 30%. Permintaan itu sangat memukulnya, tetapi untuk melindungi kejantanannya, dia akhirnya menyerah. Setelah itu, Su Chuxia menghampiri Liu Yan untuk berbicara. Karena terlalu banyak mata yang melihat, dia menariknya ke dalam bilik pribadi, mengira wanita itu akan berterima kasih padanya dengan tulus. Namun di luar dugaannya, dia hanya bertanya, karena mereka merelakan 30%, apakah itu berarti aku juga akan dapat bonus? Liu Yan mengerang kesal dan mendorongnya mundur. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Ini tidak ada hubungannya denganmu, balas Su Chuxia. Mungkin bukan jasa, tapi setidaknya aku sudah bekerja keras. Aku butuh uang untuk Formula 2. Lagi pula, kau bertingkah seperti orang pelit. Melihat ketegangan meningkat, asistennya dengan bijak keluar untuk menjaga pintu. Saat itu, wajah Liu Yan menjadi gelap saat dia melangkah lebih dekat. Kau pikir aku pelit? Detik berikutnya, dia membanting tangannya ke dinding di sampingnya, mengangkat dagunya. Suaranya merendah, Su Chuxia. Apa kau menganggapku bodoh? Teriak Su Chuxia, mencoba melepaskan diri. Tetapi Liu Yan tidak akan menyia-nyiakan momen langka berduaan seperti ini. Lalu di detik berikutnya, dia dengan paksa menyambar bibir lembutnya. Dia berniat memperdalamnya menjadi ciuman Prancis, namun bibirnya malah digigit keras oleh Su Chuxia. Mengambil kesempatan itu, dia langsung melarikan diri, akhirnya lolos dari cengkraman CEO yang dominan itu. Liu Yan menyeka darah dari sudut mulutnya, bibirnya menyunggingkan, senyum licik, kucing liar kecil. Kau tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Sementara itu, Dubai melihat calon ayahnya bersama wanita lain melalui ponselnya. Mengikuti GPS, dia langsung bergegas ke hotel, bertekad untuk menghancurkan kencan Liu Yan. Tak disangka, Liu Yan salah mengiranya sebagai Xing Chen. Dubai dengan cepat ikut bermain peran, menuntut untuk tahu di mana wanita itu. Lalu dengan tegas, memperingatkan Liu Yan untuk tidak berkencan sembarangan dengan wanita lagi. Liu Yan mengerutkan kening kebingungan. Bertanya-tanya, mengapa putranya tiba-tiba bertingkah begitu lincah, persis seperti Su Chuxia. Masih merasa tidak tenang, Dubai memutuskan untuk mengikuti Liu Yan pulang, untuk menyelidiki. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirim pesan pada Xing Chen, memberitahunya untuk pergi ke tempat Mommy, agar tidak terlihat oleh para pengawal. Di gerbang sekolah, Xing Chen menyelinap keluar melalui lubang anjing. Tak lama kemudian, dia menemukan Shir Suxia, melihat seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan Dubai memanggil ibunya. Dia tidak berpikir dua kali dan membawanya pulang dalam pelukannya. Karena belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu sebelumnya, Xing Chen menyamankan diri dalam pelukannya, enggan untuk melepaskannya. Saat Shir Suxia kembali ke rumah, anjing bernama Princess berlari menghampiri dengan gembira. Tetapi begitu melihat Xing Chen, anjing itu berhenti mendadak seolah-olah berpikir, tunggu, siapa ini? Melihat betapa mereka tampak tidak akrab, Shir Suxia merasa bingung. Takut identitasnya akan terbongkar. Xing Chen segera bersikap ramah dan mendekat ke anjing itu. Begitu Shir Suxia pergi, dia akhirnya bisa santai. Untuk mendapatkan kepercayaan Princess, dia mengeluarkan sosis dari sakunya. Mata Princess langsung berbinar, dan anjing itu melompat ke pelukan Xing Chen, menghujaninya dengan kasih sayang. Setelah makan malam, Xing Chen tiba-tiba membungkuk kesakitan perut. Shir Suxia panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Dokter meyakinkannya bahwa itu bukan hal yang serius, hanya salah makan. Tapi Xing Chen tetap tidak sadarkan diri sepanjang malam. Keesokan paginya saat dia bangun, Shir Suxia berjanji akan memasakkan bubur untuknya di rumah. Merasa puas, Xing Chen setuju. Tepat pada saat itu, pintu berderi terbuka, dan Dubai menyelinap masuk. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Xing Chen melempar bantal ke arahnya. Kamu yang adik kecil. Setelah bertengkar dan basa-basi, si kembar berkumpul lagi, merencanakan untuk mendekatkan orang tua mereka. Pada titik ini, mereka tahu sudah waktunya membiarkan ibu dan ayah mengetahui keberadaan mereka. Di tempat lain, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan Shir Suxia. Pria di dalamnya tidak lain adalah Liu Yan. Bahkan sebelum dia sempat bertanya kenapa, dia meraih tangannya dan
langsung menariknya masuk ke dalam mobil. Sambil melipat tangan dengan tidak sabar, Shirsusia membentak, "Cepat katakan." Luyan menyodorkan sebuah dokumen ke tangannya. "Ini adalah kontrak pernikahan. Tanda tangani jika kamu tidak keberatan." Saat dia melihat kata-kata kontrak pernikahan, Shirsusia membeku. "Serius secepat itu?" Membaca keraguannya, Liu Yan menjelaskan dengan tenang, "Kontraknya berlangsung selama 1 tahun. Selama tahun itu kau akan menjadi Nyonya Liu. Kehidupan pribadi kita tidak akan saling mengganggu. Setelah 1 tahun, semuanya berakhir." Shirtusia menggebrak meja dan membalas, "Aku bukan barang dagangan untuk transaksimu. Kenapa aku harus menandatangani kesepakatan yang tidak adil seperti ini?" Luyan membalas dengan dingin, 100.000 yuan per bulan, dan saat berakhir, 5 juta sebagai uang penyelesaian. Sisi mata duitan Shirtoshia langsung goyah. Sambil tersipu, dia bergumam, "Dan bagaimana jika aku dimanfaatkan selama tahun ini?" Mata Luyan tetap dingin. "Aku tidak tertarik padamu. Pernikahan ini hanya untuk kakekku, yang waktunya tidak banyak lagi. Ini hanya untuk memenuhi keinginannya." Yang mengejutkannya, tiran dingin itu ternyata menunjukkan sisi yang lebih lembut, tetapi detik berikutnya, ekspresinya mengeras lagi. "Jika kau tidak menandatanganinya, kau akan mendapatkan surat pemecatan besok. Dan percayalah, kau tidak akan mudah menemukan pekerjaan lain." Shu Chuxia menggertakkan giginya karena benci, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Liu Yan itu benar-benar mengendalikannya. Tanpa pilihan lain, dia mengambil pena dan menandatanganinya sambil mengutuk dalam hati. "Tunggu saja sampai aku kaya, maka aku akan membuatmu membayarnya." Saat itu juga, telepon Liu Yan berdering. Pihak rumah sakit memberitahunya bahwa putranya telah dirawat, dan dia segera bergegas ke sana bersama Shirtusha. Di perjalanan, Shirtusha mengetahui bahwa putra Liu Yan yang jatuh sakit. Keterkejutan terpancar di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka pria itu punya anak, tetapi kemudian dia teringat pada Dubai miliknya, dan tiba-tiba hal itu tidak terasa aneh lagi. Luyan memperingatkan dengan dingin, "Jika Xinchun tidak menyukaimu, itu akan dipotong dari gajimu." Shuo Chuxiao menjadi semakin bingung. Kamar 666. Bukankah itu kamar tempat Dubai dirawat? Mungkinkah putra Luyan juga ada di sini? Perawat menjelaskan bahwa Xinchun hanya sedikit kembung. Tidak ada yang serius. Tetapi itu justru membuat Shuo Qishao semakin bingung. Terakhir kali Dubai dirawat karena hal yang sama persis di ruangan ini. Apa yang sedang terjadi? Saat dia berjalan mendekat, dia membeku. Anak laki-laki di ranjang itu adalah putranya, Dubai. Namun, Liu Yan memanggilnya Xingchen. Untuk sesaat, Shirtsusha merasa seperti melangkah ke realitas lain. Tiba-tiba kata Mami menyadarkannya kembali ke masa kini. Berpikir ini pasti mimpi yang tidak nyata. Dia panik dan mundur terhuyung-huyung. Pada saat itu, wajah Dubai dan Xingchen seolah tumpang tindih. Di benaknya berputar-putar. Dia tidak bisa lagi membedakan siapa yang sebenarnya putranya. Luyan menatap Shichuxia dengan cemas. Tapi yang bisa dia gumamkan hanyalah bahwa rasanya seperti sedang bermimpi. Tepat pada saat itu Xingchen memperkenalkan dirinya. Ketika dia mendengar umurnya juga 5 tahun, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa ini menjadi suatu kebetulan? Xingchen kemudian memintanya untuk pulang bersamanya. Shi Chuxia melambaikan tangannya untuk menolak, tapi Luyan dengan dingin bersikeras bahwa dia harus ikut. Melihat rencananya berhasil, Xingchen tidak bisa menahan senyum puasnya. Begitu di luar, Shi Chuxia segera menelepon Dubai. Dia tahu sakit perutnya sudah hilang, dan dia sudah pulang ke rumah. Dia berbisik bahwa dia baru saja bertemu dengan seorang anak laki-laki yang wajahnya sangat mirip dengannya. Dubai terkekeh sendiri, dan pada saat itu, dia menerima pesan teks dari Xingchen. "Misi berhasil. Ibu akan datang ke rumahku malam ini." Dubai tersenyum lebar. Tinggal di bawah atap yang sama. Cepat atau lambat mereka pasti akan jatuh cinta. Dibawa pergi oleh anak kecil itu, wanita itu tidak tahu bahwa dia adalah darah dagingnya sendiri. Melangkah masuk ke rumah mewah itu untuk pertama kalinya, dia merasa seolah-olah mimpinya menjadi wanita kaya. Akhirnya menjadi kenyataan. Sambil menatap anak yang terlihat identik dengan Dubai, keraguan mulai muncul di hatinya. Mungkinkah dia telah melahirkan anak kembar waktu itu? Dia bertanya pada Luyan siapa ibu Xingchen, tapi wajah Luyan menjadi muram dan dia menolak untuk menjawab. Melihat sosoknya yang berjalan pergi, hati Shi Chuxia bergetar. Mungkinkah Luyan benar-benar pria dari malam itu? Luyan tiba-tiba berhenti dan berkata dengan dingin, "Apa engkau tidak akan naik ke atas untuk tidur?" Shi Chuxia berkata dengan gugup, "Aku harus tidur di mana malam ini?" Dia menyunggingkan senyum penuh arti.
Malam ini, kau akan tidur denganku. Shi Chuxia, yang sangat menjaga kehormatannya, langsung waspada. Apa? Tempat ini sangat besar. Jangan bilang tidak ada kamar untukku. Dengan wajah dingin, Luyan menjawab dengan datar. Tidak ada. Dia mengabaikan protesnya dan menyeretnya ke lantai atas dengan paksa. Begitu berada di dalam kamar, Shi Chuxia bertanya dengan gugup. 2 orang sendirian di dalam satu kamar. Apa kau yakin tidak akan hilaf? Sambil memojokkannya ke dinding, Luyan menarik kerah bajunya dengan senyum mengejek. Dengan badan ratamu itu, aku tidak tertarik. Sangat marah, Shi Chuxia hendak membalas saat kakinya tersandung. Dengan teriakan kencang dia jatuh ke depan. Bruk! Dia mendarat di atas tubuh pria itu, bibir mereka tanpa sengaja bersentuhan. Luyan terdiam sejenak. Lalu gairah membara di dalam dirinya pada detik berikutnya. Dia membalik tubuh wanita itu dan melumat bibirnya. Rasa ini kenapa terasa begitu akrab? Shi Chuxia memberontak dengan panik. Tapi pria itu menahannya lagi. Shi Chuxia, kamu menyebutku binatang buas? Tapi siapa yang menerkamku barusan? Aku tersandung. Itu tidak sengaja. Teriaknya saat Luyan perlahan membuka kancing kemejanya sambil mendekat. Tidak sengaja? Kamu benar-benar berharap aku percaya? Tepat saat dia berpikir harga dirinya akan hancur, air mata mulai mengalir di wajahnya. Isak tangisnya semakin kencang, menggema di dalam ruangan. Melihatnya menangis seperti anak kecil, Luyan menghela napas pasrah. Kamu ini sudah dewasa, tapi masih menangis seperti anak kecil. Shi Chuxia menyilangkan tangan di depan dadanya sambil menatapnya tajam. Kamu mau memangsaku? Kamu keterlaluan. Menyadari paksaan tidak akan berhasil, Luyan melembutkan suaranya. Mengangkat dagu wanita itu. Tenanglah, aku hanya mencoba menakut-nakutimu. Shi Chuxia tidak percaya begitu saja. Dia bergegas naik ke tempat tidur, membungkus dirinya erat-erat dengan selimut. Kalau kamu berani menggangguku lagi, aku akan menangis tanpa henti. Luyan mencubit pipinya, sambil menegur wanita dewasa bertingkah seperti ini. Apa kamu tidak malu? Dia balas menyahut, tidak peduli. Yang penting berhasil. Untuk berjaga-jaga dari serigala ini, dia benar-benar menggambar garis di tengah tempat tidur, mendeklarasikan wilayahnya, dan bahkan menuntut agar pria itu tidur di luar. Luyan mendengus. Ini kamarku. Kenapa aku yang harus pergi? Mereka berdua, yang sama-sama kekanak-kanakan, menyatakan bahwa tidak ada yang akan menyentuh satu sama lain. Keesokan paginya, setelah semalaman mimpi buruk, Luyan terbangun kaget, mengira sedang ketindihan. Hanya untuk menemukan Shi Chuxia tergeletak tepat di atasnya. Dengan marah, dia memegang wajah wanita itu. Shi Chuxia, bangun. Setengah sadar, dia membuka sebelah matanya dan menggerutu. Siapa yang berisik pagi-pagi begini? Biarkan aku tidur. Ketika dia menyadari Luyan sedang menatapnya, dia menjerit dan menendang pria itu dari tempat tidur. Bagaimana dengan perjanjian garis kita? Kenapa kamu ada di sisiku? Luyan menggertakkan giginya. Posisi tidurmu yang buruk itu menindihku semalaman. Dan sekarang kau berani menendangku? Merasa bersalah dan panik, Chuxia pura-pura tidak tahu, lalu lari keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Melihatnya kabur, Luyan menghela napas, menyesal. Pernah menandatangani kontrak pernikahan itu sejak awal. Tentu, Chuxia menjemput Xing Chen dari sekolah, karena dia punya janji dengan sahabatnya. Dia membawanya, serta mengingatkannya, jangan bicara sembarangan nanti. Xing Chen berpikir dalam hati, jika ibu berkata begitu, maka saudaraku pasti akan ada di sana. Aku harus berpura-pura tidak mengenal Debai. Di bar, Chuxia mengobrol dengan gembira bersama temannya yang salah mengira Xing Chen adalah Debai. Saat itu juga, Debai masuk. Temannya hampir menyemburkan minumannya. Tunggu, ada 2 Debai? Apa yang terjadi di sini? Tentu, Chuxia dengan cepat memperkenalkan mereka. Tetapi kedua anak laki-laki itu hanya saling bertatapan canggung. Karena curiga, dia bertanya, apakah kalian berdua saling kenal? Dengan sangat kompak, keduanya menjawab tidak, untuk menghilangkan kecurigaan. Debai merangkul bahu Xing Chen dan berkata dengan hangat, aku Debai. Mulai sekarang ayo kita main bersama. Xing Chen hampir memutar bola matanya, tetapi sandiwara itu berhasil. Begitu mereka berhasil menjauh dari Chuxia dan temannya, kedua saudara itu segera mulai merencanakan langkah mereka selanjutnya. Sementara itu, teman Chuxia mengira Xing Chen adalah anak rahasianya. Ketika dia tahu bahwa Xing Chen sebenarnya adalah putra Luyan, dia terkejut.
Tidak mungkin, ini terlalu kebetulan. Chuxia lalu mengungkapkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika ibunya sakit parah dan butuh uang, dia tidak punya pilihan selain menjadi ibu pengganti. Sekarang, dia curiga bahwa pria dari masa lalu itu tidak lain adalah Luyan. Dan Debai juga merupakan putra kandungnya. Tentu, Chuxia memutuskan untuk melakukan tes DNA. Dia berpikir dalam hati, jika Debai benar-benar putra kandung Luyan, maka aku harus menyembunyikannya. Dengan kondisi keuanganku saat ini, aku tidak akan pernah memenangkan hak asuh melawan Luyan. Tepat di luar, kedua anak laki-laki itu mendengar perkataannya. Debai tampak cemas, menepuk bahu Xingchen. Ibu sepertinya tidak ingin aku mengakui ayah. Dia bahkan berpikir untuk kabur bersamaku. Apa yang harus kita lakukan? Xingchen tetap tenang, menganalisis situasi. Tenang saja. Ayah dan ibu menandatangani sebuah perjanjian. Dia tidak bisa kabur setidaknya selama 1 tahun. Mata Debai berbinar penuh harapan. Kalau begitu, apapun yang terjadi, aku akan pastikan mereka jatuh cinta dalam tahun ini. Xinchun menyeringai dengan percaya diri. Aku tidak pernah memainkan permainan yang tidak bisa kumenangkan. Debai terduduk di lantai dengan frustrasi. Lalu, apa idemu yang cemerlang? Mata Xinchen berbinar penuh kenakalan. Sederhana. Bersemangat. Debai mengepalkan tinjunya setuju. Kedua bersaudara itu kembali mendapatkan kepercayaan diri mereka, merencanakan langkah mereka selanjutnya. Tepat pada saat itu, pintu berderit terbuka. Chuxia masuk. Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Debai hampir saja keceplosan, tapi Xingchun dengan cepat memotongnya. Kami hanya sedang bermain, Bu. Chuxia menatap mereka dengan curiga, lalu berkata, ayah kalian tidak akan pulang malam ini. Aku akan membawa kalian berdua kembali bersamaku. Kalian berdua bisa berbagi tempat tidur. Melihat anak-anak itu rukun, Chuxia merasakan kehangatan yang langka di hatinya. Tapi jauh di lubuk hati, kebingungan menggerogotinya. Padahal, dokter dengan jelas mengatakan dia hanya mengandung 1 anak. Jadi mengapa sekarang ada 2 anak laki-laki kembar identik yang berdiri di hadapannya? Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat Chuxia membukanya, dia terkejut melihat Luyan berdiri di sana. Jantungnya berdebar kencang. Kenapa dia di sini selarut ini? Dia pasti merencanakan sesuatu. Di kamar mana Xing berada? Aku ingin memeriksanya, kata Luyan. Kepanikan melanda Chuxia. Xinchun berbagi kamar dengan Debai. Jika dia melihat mereka bersama, semuanya akan terbongkar. Debai dengan cepat berbohong, Xinchun sudah tidur. Luyan mengabaikan protesnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membangunkannya. Menyadari bencana sudah di depan mata, Chuxia menggunakan trik terakhirnya. Dia tiba-tiba memegangi kakinya dan meringis kesakitan. Ada apa? Tanya Luyan. Dia bergumam, kakiku sakit. Gendong aku! Tanpa ragu, dia langsung menggendongnya. Apa kakimu terbentur tadi? Dia bahkan tidak bergeming memikirkan kaki bau, sambil memegang pergelangan kakinya dan memeriksanya dengan saksama. Suasana menjadi tegang dan hening. Dengan panik, Chuxia berkata, ini hanya luka dalam. Luyan tetap memijatnya, dan dia berteriak begitu keras hingga kedua anak laki-laki di dalam mendengar setiap kata. Mereka pun panik. Kedua bersaudara itu dengan cepat bermain batu, gunting, kertas untuk memutuskan siapa yang akan bersembunyi di lemari. Luyan bersikeras. Aku hanya akan melihat Xingchen sebentar, lalu kita akan pergi ke rumah sakit. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, Debai muncul dengan piyama, berpura-pura mengantuk. Kelembutan yang langka melembutkan wajah Luyan. Dia dengan lembut menyelimuti Debai kembali ke tempat tidur. Ekspresinya penuh dengan kasih sayang seorang ayah. Chuxia akhirnya bisa bernapas lega. Syukurlah rahasianya tidak terbongkar. Sementara itu, hati Debai dipenuhi dengan kebahagiaan. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kehangatan cinta seorang ayah. Karena tidak ada hal aneh yang ditemukan, Chuxia menjadi benar-benar santai. Bahkan kakinya yang katanya terluka sepertinya sembuh secara ajaib. Tepat setelah itu Luyan dengan santai melepas jaketnya di depan Chuxia. Terkejut, dia berkata, "Kenapa kamu melepas pakaianmu?" Sambil perlahan melepas dasinya, dia menatap lurus ke arahnya. "Karena kamu sudah baik-baik saja sekarang, bukankah sebaiknya kita tidur?" Chuxia mengumpat dalam hati. Sudah kuduga, pria ini punya niat buruk. Dia menyilangkan tangannya di depan dada. "Ini wilayahku, jangan macam-macam." Luyan tetap tenang. "Tenang saja, hanya tidur. Aku tidak akan menyentuhmu sama sekali." Mencoba mengusirnya, Chuxia berargumen, "Tempat tidurku terlalu kecil,
Dua orang tidak akan muat. Aku tidak terbiasa. Luyan hanya mengangkat bahu. Kalau begitu, biasakan saja. Tidur bersama beberapa kali lagi dan kamu akan terbiasa. Shirtusia belum pernah melihat orang bertingkah seperti bajingan dengan kepercayaan diri yang tak tahu malu. Di luar pintu, anak-anak sedang menguping. Debai berbisik dengan penuh semangat. Lihat itu, musim panas kecil akan tidur dengan calon ayah kita. Shinchun memukul kepalanya. Kamu itu adiknya? Kecilkan suaramu, atau ayah akan memergoki kita. Debai mengabaikan peringatan itu, dan bahkan berencana untuk mengintip mereka di tempat tidur. Pikiran Shirtusia berkecamuk. Luyan adalah bom waktu. Jika dia sampai melihat Debai, semuanya akan berakhir. Dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Lu, mungkin sebaiknya Anda mandi lalu pulang. Luyan tidak tahu permainan apa yang sedang dimainkan wanita ini. Saat itu, Shirtusia menggedor pintu kamar mandi yang tiba-tiba terbuka, dan dia kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung langsung ke dada Luyan. Dia menyeringai, aku baru saja selesai mandi dan kamu sudah melemparkan dirimu padaku. Ketakutan. Shirtusia mundur beberapa langkah dan tergagap. Itu tidak sengaja. Luyan meraih pergelangan tangannya dan mendorongnya ke sudut. Bergumam, bukankah kamu yang tadi mondar-mandir di dekat pintu kamar mandi? Kalau kamu seberani ini, aku tidak akan menahan diri. Luyan memperingatkan dengan tajam. Jangan berani-berani. Dia tidak melepaskannya. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak pernah membiarkan mangsanya lolos. Pada saat itu terdengar suara dari luar pintu. Debai yang sedang bersembunyi di sana ditarik oleh Shinchun. Saat mereka mencoba menyelinap kembali, mereka tidak sengaja membuka pintu dengan keras. Kedua anak laki-laki itu berteriak, dan Luyan yang bermata tajam langsung merasakan ada yang tidak beres. Shirtsusha juga sadar kalau dia hampir saja membocorkan sesuatu. Debai dengan cepat berimprovisasi, mengatakan kalau dia salah masuk kamar, tapi Luyan berniat mengantarnya kembali. Namun Shirtsusha menghentikannya. Jadi, dia membiarkannya. Shinchun, yang bersembunyi di luar, menutupi wajahnya. Dia tidak tahan melihatnya. Kenapa kalian berdua bertingkah aneh? Shirtsusha buru-buru ikut menutupi kebohongan itu, Debai, yang berpikir bisa kembali sendiri. Setuju. Tepat saat Luyan bergerak untuk memanggil anak itu kembali, Shirtsusha mengunci pintu, menarik tangan Luyan dan membujuk. Anak-anak sudah cukup besar, jangan malu-malu. Bukankah kamu yang ingin tidur? Ayo, kita tidur. Luyan bertanya dengan dingin. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Shirtsusha menepisnya dengan menantang. Aku tidak akan mengakuinya. Kalaupun aku menyembunyikan sesuatu, kamu yang akan dalam masalah. Kedua anak laki-laki itu dengan naifnya percaya bahwa jika orang tua mereka tidur bersama, seorang bayi akan muncul. Debai bahkan bertanya dengan antusias, jadi kapan adik perempuanku akan lahir? Shinchun menjawab dengan serius. Mungkin kita bahkan akan mendapatkan anak kembar. Wajah Shirtsusha memerah. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan sementara kedua kakak beradik itu sudah berdebat mengenai adik perempuan. Imajiner mereka, Shirtsusha, berjalan menghampiri dan memukul kepala mereka masing-masing. Aku bahkan belum membereskan urusan dengan kalian berdua. Untuk tadi malam, lupakan soal adik perempuan dan berhenti bicara omong kosong mulai sekarang. Anak-anak itu cemberut dan dengan enggan mengakui kesalahan mereka. Namun, setelah dia pergi, mereka berkumpul lagi, merencanakan rencana bayi untuk ibu mereka. Shirtsusha tidak bisa fokus bekerja, pikirannya penuh dengan cara agar Luyan tidak mengetahui identitas Debai. Ternyata itu Luyan yang menyuruhnya untuk menjemput Xingchen dari sekolah pada pukul 5. Shirtsusha membentak. Memangnya kita punya hubungan apa? Kau terus saja memerintahku. Aku tidak mau melakukannya. Seorang rekan kerja yang usil, tipe teh hijau di kantor, tidak sengaja mendengarnya dan berteriak ke arah ruangan pemimpin redaksi. Kepala Wong, aku melaporkan Shirtsusha karena melakukan panggilan pribadi saat jam kerja. Shirtsusha membeku, masih memegang ponselnya, saat rekan kerjanya menunjuknya dengan sombong dan mencibir. Habislah kau. Kepala Wong meledak marah padanya. Siapa yang mengizinkanmu menelepon saat jam kerja? Shirtsusha mencoba menjelaskan, tetapi rekan kerja teh hijaunya memotong sambil mencibir. Dia pasti sedang menggoda omong kaya. Dia terus memfitnah Shirtsusha tepat di depan pemimpin redaksi. Shirtsusha menyeringai dalam hati. Kau menggali kuburanmu sendiri? Dia lupa bahwa telepon dengan Luyan masih tersambung dan kepala Wang bahkan mengancam akan memotong seluruh bonus bulanannya.
Saat itu, suara dingin Luyan terdengar dari speaker. Berikan teleponnya pada Wang Cheng. Shir Susia bergegas menghentikan si kepala agar tidak menutup telepon. Karena kesal, kepala Wang merebut telepon itu, hanya untuk kemudian hampir terkencing di celana. Saat menyadari pria di seberang telepon adalah Luyan. Sementara itu, si rekan kerja teh hijau terus mengejek Shir Susia, bahkan mengancam akan memberinya pelajaran. Sama sekali tidak sadar akan badai yang akan datang. Detik berikutnya, kepala Wong mendorongnya ke samping, raut wajahnya langsung berubah drastis. Membungkuk dan menjilat sambil menyanjung Shir Susia. Masih tidak mau menyerah, rekan kerja itu terus berteriak. Kepala Wong menunjuk lurus ke arahnya dan membentak. Kalau kau tidak mau pekerjaan ini, keluar sana. Suara di telepon itu milik Presdir Lu dari grup Lu. Rekan kerja itu menjadi pucat karena takut, namun dengan keras kepala menolak untuk percaya bahwa pria dengan status seperti Liu Yan akan tertarik pada Shir Susia. Shir Susia membalas dengan dingin, dia suka padaku atau tidak itu bukan urusanmu. Yang aku tahu seseorang baru saja memanggil Tuan Lu sebagai pria tua berminyak di telepon. Saat itulah si rekan kerja teh hijau akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar tamat. Liu Yan yang terus-menerus turun tangan untuk membela Shir Susia justru membuatnya semakin geram. Larut malam, melihat Shir Susia bekerja lembur sendirian, dia berpikir, sekarang kesempatanku untuk balas dendam. Dia mengunci pintu kantor dari luar dan bahkan mematikan listrik. Sialnya, Shuruoxia meninggalkan ponselnya di ruang istirahat. Saat dia bergegas membuka pintu, dia mendapati pintunya tidak mau bergerak. Tiba-tiba, dia terpeleset dan jatuh keras ke lantai. Nasib buruk sepertinya tidak mau berhenti menimpanya. Dia berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang menjawab. Sementara itu, Luyan sedang dalam perjalanan kembali ke villa. Ketika dia mendapat telepon dari Dubai, suara anak laki-laki itu terdengar cemas. Ayah, ibu belum pulang. Lonceng alarm berbunyi di benak Luyan. Aku akan meneleponmu lagi setelah menemukannya, katanya. Lalu memerintahkan sopirnya untuk memutar balik mobil. Dia yakin Shuruoxia masih di kantor. Di dalam, Shuruoxia meringkuk di sudut, menggigil kedinginan, nyaris tidak bisa bertahan ketika dia mendengar suara-suara di luar. Dia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Luyan sepertinya menangkap tangisan samar, tapi langkah kakinya bergerak menjauh, membuat Shuruoxia panik dan putus asa. Asisten itu bergumam, Nona Shu mungkin tidak ada di sini, tapi Luyan tetap teguh. Dia yakin wanita itu ada di dalam. Tiba-tiba, suara retakan tajam bergema di dalam kantor mengejutkan kedua pria itu. Asisten itu mencoba kenop pintu dan menyadari pintu itu terkunci dari luar. Tanpa ragu, Luyan mengangkat kakinya dan mendobrak pintu hingga terbuka dengan keras. Yang menyambut matanya adalah Shuruoxia, terkulai di lantai, tidak sadarkan diri. Dadanya terasa sesak. Dia berjongkok, menepuk-nepuk wajahnya. Jangan tertidur. Bulu mata Shuruoxia bergetar saat dia perlahan membuka matanya, menggigil kedinginan. Ketika dia melihat wajah Luyan, dia pikir dia sedang berhalusinasi. Jangan bicara, perintah Luyan dengan tegas, sambil menyampirkan jasnya di bahunya, lalu mengangkatnya ke dalam pelukannya dan bergegas ke rumah sakit. Dokter meyakinkannya bahwa itu bukan hal yang serius, hanya kelelahan. Sedikit kehangatan dan istirahat akan cukup. Asisten itu bergumam bahwa seseorang pasti telah menjebaknya. Mata Luyan menjadi gelap saat dia memerintahkan, periksa kamera, cari tahu siapa yang melakukan ini. Ekspresinya melembut saat dia mengusap dahinya. Kelembutan langka terpancar di tatapannya. Saat itu, teleponnya berdering lagi, dan dia menjawab, memberitahu Dubai, aku sudah menemukan ibumu. Anak laki-laki itu akhirnya lega dan memohon, ayah, tolong jaga ibu baik-baik. Luyan terkekeh pelan, menjawab dengan suara rendah, apa kamu tidak takut aku akan berbuat macam-macam? Dubai diam-diam terkikik sendiri. Bagus, biarkan saja dia berbuat macam-macam setiap hari. Maka aku akhirnya akan punya adik perempuan. Dengan wajah datar, dia bahkan menambahkan, Bunda terlihat sangat aman. Luyan tertegun apa bocah ini menyebut ibunya tidak menarik. Mendekat ke wajah Shir Susia. Dia bergumam, tidak cantik? Menurutku tidak baik-baik saya. Shir Susia pingsan setelah terjebak di kantor.
Tapi untungnya Luyan datang tepat waktu. Setengah sadar, dia perlahan membuka matanya. Samar-samar, mengingat seseorang telah menyelamatkannya. Saat itu, Luyan masuk membawa sarapan. Aura dinginnya yang biasa telah hilang, dan dia dengan lembut menyentuh dahinya. Demam sudah turun. Kau terlihat jauh lebih baik. Pipi Shirchuxia memerah dan bertanya dengan malu-malu. Kenapa kau di sini? Dengan senyum sombong, Luyan menjawab. Karena aku penyelamatmu. Mata Shirchuxia melebar. Kau, tidak mungkin. Dia mengangkat dagunya, menggoda. Memangnya siapa lagi? Di luar, Shirchuxia berterima kasih padanya. Tapi di dalam hati dia panik. Pria ini pasti merencanakan sesuatu lagi. Benar saja. Suaranya berubah main-main. Bukankah seharusnya kau membalas penyelamatmu dengan dirimu sendiri? Shirchuxia langsung menyilangkan tangan di depan dadanya. Menatapnya tajam. Sudah kuduga. Kau hanya mengincar tubuhku. Luyan mencibir, berpura-pura tidak peduli. Dengan tubuh datarmu itu, bahkan jika kau telanjang dan berdiri di depanku, aku tidak akan merasakan apa-apa. Shirchuxia marah dan melayangkan pukulan main-main ke dadanya. Apa kau tidak tahu cara bicara? Ini namanya seksi, tahu? Luyan menyeringai, bibirnya membentuk senyum licik. Kelihatannya kaulah yang melemparkan diri ke dalam pelukanku. Shirchuxia memalingkan wajahnya dengan semberut angkuh. Menolak untuk menatapnya. Setelah pertengkaran main-main mereka, nada bicara Luyan berubah dingin. Insiden semalam, dikunci di dalam, seseorang sengaja melakukannya. Wajah Shirchuxia menjadi muram. Apa? Seseorang benar-benar mencoba menyakitiku? Siapa itu? Begitu kita kembali ke perusahaan, kata Luyan dengan tenang, kebenaran akan terungkap. Di kantor, semua orang heboh, mengkhawatirkan ketidakhadiran Shirchuxia. Sementara itu, si licik berwajah polos, Jin Yao, memasang senyum puas, yang sombong. Tiba-tiba, 3 pria berpakaian hitam menyerbu masuk. Tangkap Jin Yao, jangan biarkan dia kabur. Rekan-rekannya menatap kaget, bingung dengan apa yang terjadi. Jin Yao menolak untuk menyerah, berteriak, kenapa kalian menangkapku? Atas dasar apa? Saat itu, Luyan masuk bersama Shirchuxia di sisinya. Melihat mereka, wajah Jin Yao menjadi pucat pasi. Hati Shirchuxia mencelos. Mungkinkah benar Jin Yao yang menjebaknya tadi malam? Luyan memberinya tatapan penuh arti, seolah mengatakan, sekarang terserah padamu. Kemarahan meledak di dada Shu Qixiao. Dia tidak pernah menyangka wanita ini akan bertindak serendah itu. Merasa putus asa dan terpojok, Jin Yao masih mencoba berkelit, berusaha membersihkan namanya. Luyan melihatnya masih menolak mengaku bersalah, memerintahkan anak buahnya untuk membongkar kejahatannya. Ketika foto-foto perbuatan kotornya ditunjukkan, dia terdiam, tak bisa berkata-kata. Rekan-rekan kerjanya menatapnya dengan jijik. Shu Qixiao tidak bisa menahan amarahnya. Kau bertindak sejauh ini di belakangku. Itu keterlaluan. Jin Yao akhirnya berhenti berpura-pura sambil mencibir. Aku sudah membencimu sejak awal. Kalau bukan karena Tuan Lu melindungimu, kau pasti sudah diusir sejak lama. Shu Qixiao menyingsingkan lengan bajunya, siap untuk berkelahi. Tapi Luyan menghentikannya dengan suara dingin, jangan buang tenagamu untuk sampah seperti ini. Air mata mengalir di wajah Jin Yao saat dia berteriak, Tuan Lu, apakah aku benar-benar jauh lebih buruk dari Shu Qixiao? Kenapa kau selalu melindunginya? Luyan menatapnya dengan penuh penghinaan. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengannya. Setelah itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyeret wanita itu keluar. Rasa terima kasih memenuhi hati Shu Qixiao, tapi Luyan tidak akan melepaskannya begitu saja. Ucapan terima kasih saja tidak cukup. Dengan gugup, dia bertanya apa yang diinginkan pria itu. Bibirnya menyunggingkan senyum licik. Ayo ikut, aku akan membawamu ke suatu tempat. Pikiran Shu Qixiao berkecamuk. Ini bukan pertanda baik. Ketika mobil berhenti di depan kediaman leluhur keluarga Lu, dia akhirnya sadar kalau pria itu membawanya untuk bertemu dengan keluarga. Kemegahan dan kemewahannya benar-benar menghancurkan bayangannya tentang arti kata kaya. Mereka baru saja menjalani pernikahan kontrak untuk waktu yang singkat, dan sekarang dia harus bertemu dengan para tetua. Kecemasan menggerogoti dadanya. Luyan, yang tetap tenang seperti biasa, menenangkannya. Tenang saja, fokus saja untuk membuat kakek senang. Saat mereka melangkah masuk ke kamar, Shu Qixiao membeku. Terbaring di tempat tidur seorang pria tua yang lemah namun berwibawa, sang kakek.
Luyan menarik Shu Qixiao mendekat dan berbicara kepada pria tua itu dengan hormat. Kakek, aku membawa Shu Qixiao untuk menemuimu. Dia dengan lembut menyandarkan kepala Shu Qixiao di dadanya dan menambahkan dengan pelan. Jangan khawatir, kami sangat mencintai satu sama lain. Sang kakek memberikan senyuman lelah yang jarang terlihat. Mulai sekarang, tolong jaga Luyan dan Xingchun. Ayah dan anak itu akan bergantung padamu. Perintahnya. Shuo Chuxiao menggenggam tangan lelaki tua itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Tetapi dalam hati dia khawatir, bagaimana caranya menangani pria seperti Luyan. Sang kakek terharu hingga menangis, berbisik, dengan adanya kamu di sini, aku bisa mati dengan tenang. Tetapi beberapa saat kemudian dia mulai batuk parah, wajahnya pucat, dan Shuo Chuxiao berdiri di sana tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Luyan segera memanggil dokter. Setelah pemeriksaan singkat, dokter berkata dengan sungguh-sungguh, tolong tunggu di luar, kakek membutuhkan perawatan darurat. Ekspresi Luyan menjadi sedingin batu saat dia bertanya, berapa banyak sisa waktu yang dimiliki kakeknya. Dokter itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Paling lama, 6 bulan. Shu Chuxiao tahu bahwa perasaan Luyan terhadap kakeknya sangat dalam. Jika tidak, dia tidak akan menyetujui kontrak pernikahan hanya untuk membuat kakeknya bahagia. Pada saat itu, seorang wanita berjalan mendekat sambil tersenyum. Berulang kali memanggil dengan mesra, Xiaoyan. Luyan mengabaikannya dan menarik Shuo Chuxiao pergi. Wanita itu mengulurkan tangan, berpura-pura khawatir, dan memintanya untuk tinggal makan. Tetapi Luyan menepis tangannya dengan dingin. Menjauhlah dariku. Dia jatuh ke lantai, seperti seorang aktris yang diberi isyarat, berperan sebagai korban dan menangis. Ayan, bagaimana bisa kamu mendorongku? Shuo Chuxiao berpikir dalam hati bahwa wanita itu seharusnya berada di atas panggung. Luyan bahkan tidak menyentuhnya. Ayah Luyan membentak, kamu mendorong ibumu di depanku? Apa kamu tidak menghargaiku sebagai ayahmu? Luyan menjawab tanpa ampun, ibuku sudah lama meninggal. Itu untukmu, Lu Xiaochen. Kamu tidak pantas menjadi ayahku. Pertengkaran keluarga itu membuat Shuo Chuxiao tercengang. Bai Lian, sang ibu tiri, memohon dengan lemah lembut di depan suaminya. Tetapi dalam hati dia merencanakan sesuatu. Dia mendidih karena marah. Bocah ini berani menghinaku. Aku akan membuatnya membayar. Pertengkaran semakin memanas dan Bai Lian tiba-tiba menerjang putranya. Shuo Chuxiao bereaksi cepat mengambil pot kaktus sebagai senjata. Dengan satu pukulan keras, ayah Lu meraung kesakitan saat duri-duri menusuknya. Dia masih menunjuk Shuo Chuxiao dan berteriak, jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan keluarga Lu. Luyan, jangan lupa keluarga kita punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Tang. Tunanganmu adalah Tang Xiui, bukan orang tak dikenal seperti dia. Luyan bahkan tidak memedulikan kata-katanya. Tapi Shuo Chuxiao merasa sakit hati. Pria tua itu keterlaluan. Dan untuk Tang Xiu, kenapa dia begitu diam tentang semua ini? Ayah Lu memukul dadanya, bersumpah akan memisahkan mereka. Luyan mengabaikannya, membawa Shuo Chuxiao pergi. Aku membuat keputusanku sendiri. Kau tidak berhak ikut campur. Lu Xiaochen menggertakkan giginya karena marah. Sementara di sampingnya Lian, sang ibu tiri, terus mengompori. Dia telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi ini dan diam-diam bersumpah untuk menyingkirkan Luyan demi merebut kekayaan keluarga untuk dirinya sendiri. Melihat betapa buruknya hubungan keluarga mereka, Shuo Chuxia ingin menyelinap pergi, tetapi Luyan menangkapnya dan langsung mendorongnya ke dalam mobil. Kau ikut denganku. Hati Shuo Chuxiao mencelas. Merasakan akan ada masalah. Luyan yang murung, membuka botol demi botol minuman keras mahal, membuatnya bertanya-tanya apakah pria itu sudah gila. Melihatnya minum seperti itu, Shuo Chuxiao diam-diam menelepon asisten Luyan, yang memperingatkannya untuk tidak membiarkan Luyan minum terlalu banyak. Akibatnya akan parah. Namun hanya dalam waktu singkat, Luyan sudah menenggak beberapa botol. Sebelum menutup telepon, sang asisten mendesaknya untuk melindungi dirinya sendiri. Mendengar ini, Shuo Chuxiao terlihat sangat tidak rela. Tiba-tiba, Luyan yang berbau alkohol mencengkeram tangannya lagi. Dengan gugup, Shuo Chuxiao memalingkan wajahnya dan bersikeras untuk mengantarnya pulang. Luyan mencondongkan tubuh lebih dekat dengan tatapan predator. Aku akan ke tempatmu. Shuo Chuxiao menggelengkan kepalanya dengan panik. Menolak mentah-mentah. Terakhir kali, dia hampir saja celaka. Dia menghempaskannya ke dinding, menggeram. Kau berani menolakku? Tidak ada yang boleh menolakku.
Karena kau tidak mau setuju, Shu Chuxiao menyilangkan tangannya erat-erat di depan dada. Baru saja akan berbicara. Tetapi Luyan membungkamnya dengan ciuman dominan di bibir lembutnya. Dia bahkan menyeringai. Bagaimana rasanya? Bertindak sombong. Setelah mengambil kesempatan, dia membuat Shu Chuxiao marah besar. Dasar bajingan, umpatnya dalam hati. Shu Chuxiao meronta-ronta dengan putus asa tetapi tidak bisa melepaskan diri untuk melindungi dirinya. Dia akhirnya menyeret Luyan yang mabuk kembali ke rumahnya, tetapi begitu dia membuka pintu, Dubai melompat keluar. Oh tidak, bukankah ini calon ayah? Kepanikan melanda. Dubai bahkan tidak memakai topengnya hari ini. Jika Luyan melihatnya, semuanya akan tamat. Keduanya saling bertatapan selama beberapa detik, dan Luyan mengerutkan kening. Kenapa ada vas bunga di pintu? Shi Chuxiao dan Dubai membeku kaget. Luyan mengulurkan tangannya lagi. Tetapi Shi Chuxiao bereaksi dengan cepat, menghalanginya. Bukankah kita akan masuk ke kamar? Jangan pedulikan hal-hal lain. Luyan terdiam sejenak, lalu memutuskan bahwa urusan utama harus didahulukan. Shi Chuxiao dengan cepat memberi isyarat pada Dubai untuk bersembunyi. Mata Dubai berbinar. Ayah sedang mabuk, maka mungkin ini saatnya aku mendapatkan adik perempuan. Dengan seringai jahil, dia segera berlari untuk mengadu pada Xing Chen. Xing Chen yakin orang tua mereka tidak akan melakukannya semudah itu. Tetapi Dubai menyombongkan diri akan membuktikan bahwa dia salah. Ketika dia melihat ibu dan ayahnya masuk ke kamar, dia diam-diam mengunci pintu dari luar. Begitu Luyan masuk ke dalam kamar, dia mulai menanggalkan pakaiannya. Shi Chuxiao membeku dalam kepanikan. Kenapa kamu membuka bajumu? Luyan menyeringai. Kamu menyeretku masuk ke sini dengan tergesa-gesa, dan kamu bertanya, kenapa aku menanggalkan pakaian? Dia bergerak mendekat. Tetapi Shi Chuxiao mendorongnya mundur, menjauh dariku. Kamu sedang mabuk dan tidak bisa berpikir jernih. Aku akan mengambilkanmu air. Tenanglah, pikirnya. Jika dia bisa keluar diam-diam dan mengunci pintu dari luar, dia akan aman. Tetapi yang membuatnya ngeri, kejadian yang sama terulang kembali. Pintunya terkunci rapat. Tepat saat dia hendak memanggil nama Dubai, Luyan menyambar tangannya dan menyudutkannya ke dinding. Shi Chuxiao tidak pernah membayangkan dia akan berubah menjadi orang seperti ini jika sedang mabuk. Dia buru-buru mencoba menjaga jarak dan menyarankan dengan gugup, bagaimana kalau kita menonton TV dulu? Sedikit mencairkan suasana. Di luar pintu, Dubai mendengar ibunya ingin menonton TV. Dia pun bergumam pada dirinya sendiri, tidak akan kubiarkan. Aku akan mematikan listriknya. Di dalam, Shi Chuxiao dengan bersemangat merekomendasikan tontonan pada Luyan, tetapi TV langsung mati begitu dia menyalakannya. Dia mencoba beralih topik ke gosip, tapi ternyata sinyalnya juga terputus. Semua ini adalah ulah Dubai. Dengan semua keadaan yang mendukungnya, sang CEO yang dominan itu menerekamnya lagi. Karena tidak ada lagi yang bisa ditonton, mari kita mulai urusan utama kita. Tak berdaya, Shi Chuxiao berceletuk. Tanpa musik, rasanya kurang pas. Tiba-tiba, alunan musik piano yang elegan terdengar dari luar. Hatinya mencelos. Oh tidak, apa aku benar-benar akan kehilangan semuanya malam ini? Menghadapi Luyan yang mabuk, Shi Xuxia tidak punya tempat untuk lari, tetapi dia menahannya dengan kuat, mendaratkan ciuman dominan lainnya di bibir lembutnya. Namun kemudian, lagu pengantar tidur, Dubai memecah suasana yang memanas itu. Mengantuk karena alunan lagu itu, Luyan segera terlelap dan tertidur. Shi Xuxia menghela napas lega dalam diam. Dia berhasil lolos dari bencana. Dia dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu, mendesak Dubai untuk membuka kunci pintu. Di luar, Dubai sedang menyombongkan diri di telepon kepada Xing Chen. Adik perempuan sudah diamankan. Xing Chen terkejut, menuntut untuk tahu apa yang telah dia lakukan. Anak laki-laki itu membusungkan dadanya dengan bangga, menceritakan setiap langkah rencananya. Tiba-tiba, suara marah Momi meneriakkan namanya dari dalam kamar. Xing Chen membeku. Dia marah. Dubai panik, langsung menutup telepon dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dubai menempelkan dirinya ke pintu, memanggil dengan suara kekanak-kanakan. Mami, apakah Mami dan Daddy sudah membuatkanku adik perempuan? Shi Xuxia tercengang. Adik perempuan apa? Teriaknya kembali. Buka pintunya sekarang juga. Menyadari rencananya tidak sepenuhnya berhasil, Dubai memutuskan, baiklah, dia akan membiarkan Mami dan Daddy menghabiskan sepanjang malam bersama.
Shirsusia tidak pernah membayangkan Dibai akan menjebak ibunya sendiri. Dengan pasrah, dia berpikir, sepertinya aku harus tahan dengan Luyan malam ini. Lagi pula dia sedang mabuk. Mungkin dia tidak akan mencoba macam-macam. Tapi begitu dia berbaring, Luyan melingkarkan lengannya di sekelilingnya dalam pelukan erat yang tidak bisa dia lepaskan. Dengan marah, dia bersumpah pada dirinya sendiri, besok akan kupecahkan kepala kalian berdua, kepalamu dan kepala Dibai. Sementara itu, Dibai tertidur dengan nyenyak dan bahagia, bermimpi akan segera mendapatkan adik perempuan. Keesokan paginya, Shirtsusia tertidur pulas, tidur seperti orang mati. Saat dia membuka matanya, Luyan sedang menatapnya dengan tatapan kesal. Terkejut, dia langsung terduduk. "Kenapa aku ada di kamarmu?" tuntut Luyan. Pertanyaan itu langsung membuat Shirtsusia marah. "Kamu masih berani bertanya? Kamu mabuk tadi malam, terus menempel padaku, memaksa untuk datang ke rumahku, dan mencoba melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak. Kamu memelukku seperti gurita dan tidak mau melepaskannya." Luyan mencibir. "Aku menempel padamu? Aku memaksa datang ke sini? Kamu pasti sedang bermimpi." Shirtsusia meledak. "Aku sudah pernah melihat orang tidak tahu malu sebelumnya, tapi tidak pernah sekurang ajar ini. Kamu buka baju sendiri, lalu menyangkal semuanya." Kepalanya berdenyut karena marah. Luyan justru terlihat semakin sombong, bersikap seolah-olah dia berhasil lolos dari segalanya, dan bahkan mengisyaratkan kalau dia mungkin melihat Shinchun di dalam rumah. Jantung Shirtsusia berdebar kencang. Dia bergegas menjelaskan, "Kamu mabuk tadi malam, matamu hanya salah lihat saja." Tepat saat Shirtsusia membuka pintu untuk berangkat kerja, suara gedebuk tiba-tiba menarik perhatian Luyan. Dia dengan cepat menjelaskan, mungkin hanya tikus yang berisik. Berlari ke aula, dia melihat Dibai sedang membereskan sarapan. Sebelum Dibai sempat bicara, Shirtsusia memotongnya dengan gugup. "Shirjingbai, Luyan belum pergi, kenapa kamu keluar?" Dibai cemberut, "Aku kira ayah sudah pergi." Tiba-tiba, Luyan muncul tepat di belakangnya. Ketakutan, Shuo Kishuo memeluknya erat dan berbisik panik, "Dibai, cepat, sembunyi di bawah meja." Luyan menangkap sedikit kecurigaan. "Apa yang kamu lakukan? Kamu bicara dengan siapa?" Shuo Kishuo memaksakan senyum. Oh, aku hanya bicara sendiri." Dia melihat postur membungkuknya di atas meja dan menggoda. "Apa pinggangmu encok atau bagaimana?" Shitsukia mengumpat dalam hati. Ini tidak akan bertahan lama. Dia buru-buru mendesaknya untuk berangkat kerja, tapi tepat saat dia hendak pergi, Luyan memperhatikan sarapan di atas meja. Siapa yang membuat ini? Pikiran Shitsukia menjadi kosong, dia tidak bisa terus menutupi di saat genting itu. Xingchen masuk dan berkata dengan tenang, "Aku yang membuatnya." Luyan menyipitkan matanya. "Kenapa kamu di sini?" Xingchen tergagap. "Aku khawatir padamu. Jadi aku datang lebih awal." Luyan mendesak lebih jauh. "Dan sejak kapan kamu tahu cara memasak?" Xingchen membuang muka dengan kesal. "Aku punya potensi tak terbatas." Luyan menuntut agar Xingchen memasak makanan di rumahnya juga. Dan Xingchen hanya bisa setuju dengan terpaksa. Luyan kemudian mengumumkan dia akan mengajak mereka bermain ski dalam beberapa hari. Saat Shirtsusia mencoba menolak, dia memotongnya dengan ketus. "Aku sudah memutuskan. Aku hanya memberitahumu." Setelah pergi, Luyan menyeringai pada dirinya sendiri karena dia sengaja tidak membongkar rahasia Shirtsusia. Dia sedang menunggunya membuat kesalahan agar dia bisa membalasnya nanti. Begitu dia pergi, Shirtsusia menjower telinga Dibai dan memarahinya. "Kamu berani-beraninya menjebak Momi tadi malam." Dia kemudian melayangkan pukulan cinta tepat ke dahinya. "Untung ada Shinshin, kalau tidak, kalian berdua sudah dikurung di kamar hitam kecil," omelnya. Kemudian, Shinshin menggoda Dibai. "Semua hal itu ada caranya." "Dasar bodoh," Dibai membalas. "Lalu apa trikmu untuk bermain ski?" Xingchen menyeringai percaya diri. "Kalau aku berhasil, kamu harus memanggilku kakak." Dibai kesal. "Tidak mau. Kamulah adiknya." Xingchen dengan tenang menjawab, "Seorang kakak harus dewasa, bertanggung jawab, dan bisa meredakan konflik keluarga." Hari itu, Luyan mengajak putra-putranya dan Shirtsusia bermain ski. Karena belum pernah mencobanya, Shirtsusia benar-benar kebingungan. Shinshin berharap bisa menghangatkan suasana di antara mereka. Diam-diam pergi bermain ski sendirian. Luyan maju sebagai instrukturnya. "Kaki kiri dulu."
Jaga keseimbanganmu. Dia memberi perintah di sisinya, sementara Shirtusha goyah dengan gugup, meyakinkan dirinya sendiri. Bermain ski tidak mungkin sesulit itu kan? Shirtusha mencoba gerakan itu dengan hati-hati, tapi kakinya terpeleset, dan dia jatuh telentang saat Liu Yan menyingkir. Dengan marah, dia berteriak, "Kenapa kamu tidak menahanku?" Liu Yan menjawab dengan tenang, "Kalau kamu tidak jatuh beberapa kali, bagaimana kamu akan belajar?" Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah, lalu melempar tongkat skinya. Dia mendengus. "Aku menyerah." Dengan cemberut angkuh, dia berbalik dan menghentakkan kaki, tapi kakinya terpeleset lagi. "Sia, aku lupa melepas peralatannya dulu." Kemudian, Liu Yan melesat maju, menangkapnya dalam pelukannya. "Dasar bodoh. Tidak bisa main ski, tapi masih saja keluyuran." Shirtusha hendak mengumpatnya lagi, saat tangan Liu Yan dengan lembut menangkup pipinya. Keintiman yang tiba-tiba memenuhi udara. Tepat pada saat itu, sebuah suara merdu memanggil. Ah Yen, seorang wanita berjalan ke arah mereka. Wanita yang pernah dirumorkan sebagai pacar Liu Yan. Dengan nada yang begitu akrab, apa sebenarnya hubungannya dengan dia? Si licik teh hijau, Tang Xiui, menyeringai pada Shirtusha. "Bukankah ini paparazzi dari waktu itu? Bagaimana dia bisa menyelinap masuk ke sini?" Shirtusha membalas, "Bagaimana caraku masuk bukan urusanmu." Saat Tang Xiu terus mendesaknya, Liu Yan memotong, "Aku yang membawanya masuk." Tang Xiu membeku tak percaya, menatap pria yang dicintainya, memegang bahu Shirtusha. Tepat saat itu, Xing Chen berlari dengan gembira. "Ayah, Ibu, ayo kita main ski bersama." Tang Xiu, si licik teh hijau itu, mengira ibu yang dimaksud Xing Chen adalah dirinya. Sambil tersenyum lebar, dia merentangkan tangannya, siap menerima pelukannya. Tapi Xing Chen melewatinya begitu saja, dan langsung memeluk Shirtusha, membuat Tang Xiu terlihat seperti orang bodoh. Dia membentak, "Liu Yan, bagaimana bisa kamu membiarkan Xing Chen seenaknya memanggil wanita lain ibu? Orang-orang akan mengira kalian punya hubungan khusus. Wanita dengan latar belakang tidak jelas sepertinya akan merusaknya." Melihat ibunya dihina, Xing Chen merentangkan tangannya dan berdiri melindungi di depan Shirtusha. "Aku tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu tentang ibuku." Tindakannya itu seolah menampar wajah Tang Xiu. Shirtusha membalas dengan dingin, "Apa hakmu bicara di sini? Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah Nyonya Lu?" Merasa putus asa, Tang Xiu menoleh ke Liu Yan untuk meminta dukungan. Tapi Liu Yan menepis tangannya dan berkata datar, "Kamu benar-benar tidak punya hak untuk mengatakan itu. Shirtusha adalah ibu Xing Chen saat ini, dan kamu hanyalah orang luar yang lancang." Kata-katanya membuat Tang Xiu membeku karena terkejut, hatinya hancur berkeping-keping. Dia mengertakkan gigi, kebencian membara di dalam dirinya, dan bersumpah akan mengusir Shirtusha. Tidak lama kemudian, Tang Xiu mendekati seorang staf di resort ski, menawarkan 100.000 yuan untuk memberi pelajaran pada Shirtusha. Tergoda oleh uang itu, wanita itu setuju. Sementara itu, Shirtusha sama sekali tidak sadar, bahkan berpikir dalam hati bahwa lain kali dia harus mengajak Dubai untuk merasakan pengalaman ini. Seorang staf mendekat, "Permisi, apakah Anda Nona Shirtusha? Putra Anda membutuhkan Anda, biar saya antar." Shirtusha mengerutkan kening karena bingung. "Putraku adalah Xing Chen. Kecuali jika Dubai menyelinap ke sini." Wanita itu membawanya menyusuri sebuah jalan, tapi Shirtusha segera merasakan ada yang tidak beres. "Tempat itu sepi. Kamu mau membawaku kemana?" tanyanya dengan tegas. Wanita itu hanya menjawab dengan senyum licik. Shirtusha langsung sadar kalau Tang Xiu pasti ada di balik semua ini. Dia mencoba kabur, tapi sudah terlambat. Wanita itu menusukkan batang logam ke dalam es, membuat permukaan di bawahnya retak. Shirtusha terpeleset, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Pada saat terakhir, dia berpegangan pada sebuah batu, sambil berteriak, "Apa kamu gila? Jatuh di sini bisa berarti cedera parah atau kematian? Kamu mencoba membunuhku." Wanita itu mencibir ke arahnya. "Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri, karena telah berurusan dengan orang yang salah." Tepat saat itu, Xing Chen muncul. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya dengan panik. Wanita itu kabur dengan tergesa-gesa. Shirtusha kehilangan seluruh kekuatannya. Wajah Xing Chen penuh dengan kekhawatiran, mencoba menariknya ke atas.
Shi Chuxia mendesak. Cepat panggil ayah. Saljunya bisa runtuh. Kapan saja. Tapi Xing Chen menolak untuk melepaskannya. Tiba-tiba, bebatuan itu runtuh. Dan Xing Chen ikut terjatuh. Shi Chuxia langsung memeluknya erat-erat. Mereka jatuh bersama ke dalam lubang yang dalam. Dasarnya sangat dingin membekukan. Lebih parahnya lagi, kaki Shi Chuxia patah karena jatuh. Melihat Xing Chen menggigil kedinginan, Shi Chuxia dengan sigap melepas mantelnya dan menyelimutinya. Saling berdekatan, ibu dan anak itu berpelukan untuk saling menghangatkan. Xing Chen merasakan kenyamanan dalam pelukan ibunya. Dari atas, teriakan panik Luyan menggema ke bawah, memberi mereka harapan. Luyan tiba tepat pada waktunya, menyelamatkan Shi Chuxia dan Xing Chen dari bahaya. Kontak fisik yang begitu dekat membuat Shi Chuxia tersipu malu. Demi bertahan hidup, memeluknya tidak bisa dihindari. Untungnya, tidak ada yang panik. Dengan usaha bersama dari semua orang, mereka akhirnya berhasil kembali ke tempat yang aman. Luyan segera menghadapi manajemen resort, suaranya sedingin es. Kalian punya 10 menit untuk memberiku penjelasan lengkap. Di depan kerumunan orang, dia berjalan lurus ke arah Shi Chuxia dan tanpa sepatah kata pun langsung menggendongnya. Kakimu terluka, jangan bergerak. Dengan panik, Shi Chuxia protes. Semua orang melihat, turunkan aku. Tapi semakin dia berontak, semakin erat dia memeluknya. Sambil menatap tajam ke arah kerumunan, dia bertanya, apa ada yang lihat sesuatu? Ketakutan. Semua penonton menggelengkan kepala. Bersumpah tidak melihat apa-apa. Sesampainya di rumah, Luyan memerintahkannya untuk meluruskan kakinya. Shi Chuxia ingin menolak, tapi nada bicaranya yang dominan membuatnya tidak punya pilihan selain menuruti. Dengan tangan yang terampil, Luyan mengoleskan obat pada lukanya. Shi Chuxia terkejut dengan kelembutannya, bertanya, apa kau pernah melakukan ini untuk wanita lain sebelumnya? Tidak pernah, jawabnya tanpa ragu. Shi Chuxia mendesak lebih jauh, bahkan tidak untuk aktris Tang Xiu. Kalian berdua tidak terlihat begitu jauh. Begitu dia selesai bicara, Luyan langsung menindih Shi Chuxia di bawahnya sambil berbisik, aku bukan tipe pria yang suka main-main. Tapi kalau aku melakukannya, aku bukan manusia lagi. Matanya menyipit. Jadi kau tidak suka Tang Xiu, ya? Sambil mengangkat dagunya dengan jari yang menggoda. Dia bertanya, apa itu begitu penting bagimu? Apakah aku menyukainya atau tidak? Shi Chuxia terbatuk ringan, berpura-pura tidak peduli. Meskipun aku hanya istri di atas kertas, tetap saja perlu bagiku untuk tahu tentang kehidupan asmara suamiku sendiri. Kata suami membuat Luyan marah lagi. Dia mendorong wanita itu, siap memberinya pelajaran. Tetapi saat itu juga, seorang bawahan menerobos masuk. Tuan Lu, saya sudah tahu apa yang terjadi. Suasana langsung membeku. Shi Chuxia mendorongnya menjauh dengan pipi memerah. Luyan yang tampak kesal membentak, jadi apa yang kamu temukan? Dengan rasa bersalah, Shi Chuxia mengaku, sebenarnya aku didorong. Dia diam saja selama ini, mengira insiden itu sudah selesai. Dengan lambaian tangannya, Luyan memerintahkan beberapa pria berpakaian hitam untuk menyeret pelakunya ke hadapan mereka. Shi Chuxia menunjuk langsung ke arahnya. Itu dia menjebakku. Tatapan Luyan menjadi setajam pisau. Ini kesempatan terakhirmu. Wanita itu tergagap, seluruh tubuhnya gemetar. Akhirnya, dia mengatakan bahwa seseorang telah membayarnya untuk memberi pelajaran pada Shi Chuxia. Luyan mendesaknya dengan dingin. Siapa orangnya? Saat itu Tang Xiu, si licik teh hijau, berjalan mendekat, pura-pura khawatir. Apa yang terjadi di sini? Melihat wanita itu berlutut di lantai, dia pura-pura terkejut. Tetapi di dalam hatinya, dia panik. Jika wanita itu membongkarnya, habislah dia. Luyan mengabaikannya sepenuhnya, berbalik kembali ke wanita yang berlutut itu. Siapa yang menyuruhmu? Tanyanya. Sambil gemetar, wanita itu tergagap. Aku tidak tahu. Dia menutup seluruh tubuhnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Di samping, Tang Xiu diam-diam menghela napas lega. Untungnya, dia telah menyembunyikan identitasnya hari itu. Ekspresi Luyan menjadi gelap. Jika kamu tidak mau bicara, aku akan menuntutmu dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Ketakutan, wanita itu berteriak. Aku mungkin tidak tahu wajahnya, tapi aku tahu parfumnya. Dia ada di sini sekarang. Wajah Luyan semakin muram.
Siapa orangnya? Pertanyaan itu membuat jantung Tang Xiu berdebar kencang karena takut. Wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah Tang Xiu. Tidak ada yang menyangka Tang Xiu adalah dalangnya. Dihadapkan oleh Lu Yan, Tang Xiu menyangkalnya mentah-mentah, menolak untuk mengakui apapun. Tetapi wanita itu bersikeras. Itu dia. Parfumnya itu sangat khas. Aku tidak mungkin salah mengenalinya. Melihat situasinya berbalik melawannya, Tang Xiu dengan sengaja memperlihatkan jam tangan tua di pergelangan tangannya. Wanita itu terbelalak. Itu adalah jam tangan yang sama milik ayahnya. Wanita itu mundur ketakutan, tiba-tiba menyadari bahwa keluarganya bisa terseret ke dalam masalah ini dan menghadapi bahaya yang nyata. Tang Xiu melangkah maju perlahan dan mendesis. Ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Jika satu kata pun dari ini merusak reputasiku, aku tidak akan mengampunimu. Wanita itu melihat jam tangan itu jatuh ke tanah dan mengerti ancaman tersiratnya. Untuk menghindari keterlibatan keluarganya, dia buru-buru meralat ucapannya dan mengaku salah mengenali parfum. Satu orang akhirnya dijadikan kambing hitam di bawah tekanan Tang Xiu. Pelakunya menolak menyebutkan dalangnya. Saat Lu Yan mengonfrontasi Tang Xiu, dia dengan keras kepala menyangkal telah menyewa siapapun dan berakting seolah-olah menjadi korban. Menuduh Lu Yan salah menuduhnya. Lu Yan mencibir dan menepis tangannya. Kau tahu sendiri apakah kau menyewa seseorang untuk menyerangnya? Jangan pura-pura bodoh. Tang Xiu tergagap. Apa maksudmu dengan itu? Dia tidak memberinya ampun. Maksudku bukan kiasan, aku ingin dalangnya terungkap. Siapapun yang mengganggu wanita yang kusayangi akan menanggung akibat yang berat. Ancaman itu membuat Tang Xiu gemetar. Dia buru-buru mencari alasan dan kabur diam-diam, bersumpah akan membalas dendam pada Shirtusha. Dia akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Lu Yan memperhatikan punggung Tang Xiu yang menjauh. Berpikir dengan muram. Begitu aku menemukan buktinya, aku tidak akan pernah melepaskannya. Pipi Sucuk Xia memerah saat dia mencoba melepaskan diri. Omong kosong apa yang kau katakan? Siapa wanitamu? Lu Yan langsung menyindirnya. Bukankah kau tadi senang mendengarnya? Shirtusha memegangi dadanya, menyangkalnya sampai akhir. Meskipun dalam hati dia diam-diam sangat gembira. Untuk menguji perasaannya, Lu Yan meraih tangannya dengan senyum jahil. Jadi kau benar-benar tidak senang? Shirtusha pura-pura terkejut dan mendorongnya. Tunggu, kau pikir Tang Sui yang melakukannya? Nada bicara Lu Yan tajam. Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Sejak kau menjadi Nyonya Lu, dia selalu memusuhimu. Shirtusha bergumam sadar. Jadi wanita itu menganggapku sebagai saingan. Wajah tampan seorang pria memang berbahaya. Detik berikutnya, Lu Yan mencondongkan tubuh dengan sombong. Ada apa? Cemburu. Wajah Shirtusha memerah padam, dan dia mendengus kesal. Jangan menggodaku ya. Lu Yan mendekat, bibirnya hampir menyentuh bibir Shirtusha dan berbisik. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Gawat. Oh tidak. Menatap wajahnya yang sempurna itu, jantung Shirtusha berdebar kencang, setengah menolak, setengah mendambakan. Dia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi tepat saat suasana memanas, Shinchun tiba-tiba masuk dan bertanya, "Ayah ibu, apa yang sedang kalian lakukan?" Karena malu, Shirtusha mendorong Lu Yan dan berkata dengan gugup, "Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya sedang memeriksa tes COVID itu. Ayo kita istirahat saja." Keduanya bergegas pergi, mengakhiri momen canggung itu. Keesokan harinya, di tempat kerja, tim Shirtusha menyambut dua supervisor tingkat tinggi. Dia ditugaskan untuk memberikan buket bunga. Sambil mengambil bunga, Shirtusha terkejut. Aku ini kan ketua tim. Menjadikanku gadis penyambut seperti ini sangat canggung. Aku punya pekerjaan sungguhan yang harus dilakukan. Sang supervisor menjelaskan bahwa tugas itu sudah dijadwalkan sebelum dia mengambil cuti. Dan mengingatkannya, ingat untuk tersenyum. Shirtusha mengangguk dengan terpaksa. Tepat pada saat itu, sebuah mobil mewah berhenti, dan yang mengejutkannya, Tang Xiu keluar dari mobil itu. Shirtusha berpikir, kenapa harus bertemu dia di sini? Sang supervisor mendorongnya ke panggung, dan Shirtusha tidak punya pilihan selain menurut. Tang Xiu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek. Bukankah kemarin kau begitu berani? Sekarang kau hanya jadi gadis penyambut. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Shirtusha teringat penyergapan di padang salju, dan harus memasang senyum palsu, dadanya penuh dengan luka dan kebencian. Begitu Tang Xiu mengenali Shirtusha,
Dia langsung melancarkan serangan pasif-agresif. Wah, bukankah ini Nona Shir? Sedang bermain menjadi gadis penyambut sekarang? Dengan senyum di wajah namun penuh rencana di hati. Shir Tusha memaksakan senyum dan berpikir dengan getir. Hidup ini memang berat. Tersenyumlah, tetap bekerja, dan bertahanlah. Tiba-tiba, Tang Xiu menepis buket bunga dari tangan Shir Tusha di depan semua orang. Dengan dramatis menutupi hidungnya dan membentak. Apa maksudmu melakukan ini? Apa kau tidak tahu aku alergi mawar? Seseorang di kerumunan mencoba membela Shir Tusha. Nona Tang, buket ini disiapkan oleh perusahaan. Tidak mungkin dia yang mengirimnya. Tang Xiu memotong pembicaraan itu. Tidak, seseorang mengirim ini untukku. Dan sekarang, kalian mencoba menyalahkan perusahaan. Dengan sikap seperti itu, kamu tidak pantas menjadi gadis seremonial. Seketika, Shir Sushia menjadi sasaran cemoohan. Penggemar Tang bahkan mulai mengancamnya. Shir Sushia tahu itu adalah jebakan yang disengaja. Tepat saat situasinya memanas. Sebuah suara dari kerumunan bertanya dengan dingin. Sejak kapan Nona Tang alergi terhadap mawar? Semua orang menoleh. Itu adalah He Luochuan. Para penggemar menjadi heboh. Tentu saja, Shir Sushia tidak menyangka dia akan muncul. Tang Xiu membeku dan tergagap. Hi, dewa lagu. Apa maksudmu dengan itu? Para penggemar memanggilnya Hi, sang dewa lagu. He Luochuan tidak menahan diri. Beberapa hari yang lalu, aku melihat seseorang mengantarkan buket mawar yang sangat besar untukmu. Kamu tidak menolaknya. Kerumunan segera berbalik melawan Tang Xiu. Opini publik pun berbalik arah. Tang dengan keras kepala menyangkalnya. Mencoba untuk mengelak. He Luochuan menjawab dengan dingin. Seorang karyawan menyaksikannya secara langsung. Dan jika kamu tidak mau mengakuinya, aku akan meminta mereka maju dan mengkonfrontasimu. Merasa malu dan marah, Tang Xiu membentak. Hei, Luo, Chuan, dewa lagu. Urus saja urusanmu sendiri. Dia menjawab dengan dingin. Aku hanya membela apa yang benar. Manajernya dengan cepat turun tangan untuk menenangkan situasi, menyadari rencananya telah gagal. Tang Xiu menggertakkan giginya dan mengumpat dalam hati. Dia beruntung hari ini. Lain kali, aku akan membuatnya membayar. Meskipun dia berhasil lolos dari masalah, Shir Sushia tetap waspada. Dia tahu Tang Xiu tidak akan menyerah, dan dia harus tetap waspada. Melihatnya mengerutkan kening, He Luochuan tiba-tiba menawarinya setangkai mawar sambil tersenyum. Jika kamu tidak keberatan, kenapa tidak menerimanya? Tindakan tak terduga itu membuat Shir Sushia tersipu malu, sementara para penggemar yang menonton sangat cemburu. Dia ragu-ragu, berpikir jika aku menerima mawar ini, para penggemar akan mengulitiku hidup-hidup. Kemudian, Shir Sushia membawa He Luochuan ke ruang tunggu. Dia baru saja akan pergi ketika pria itu menangkapnya dan menahannya di dinding. Dengan adanya wanita manis di sini, kenapa aku harus istirahat? Yang mengejutkannya, He Luochuan tampak benar-benar tertarik, mendesaknya untuk mengambil mawar itu dan menjadi pacarnya. Shir Toshia tersenyum manis, lalu tiba-tiba memukul dahinya dengan kepalan tangannya. Serius? Bermain peran sebagai CEO yang dominan? Kamu membuatku merinding. Tapi He Luan hanya merangkulnya dengan santai dan menggoda gadis cantik. Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Shir Toshia mendorongnya menjauh dan memutar bola matanya. Aku melihat wajahmu di TV setiap hari. Aku sudah muak. Siapa juga yang akan merindukanmu? Ternyata mereka punya masa lalu. He Luochuan dulunya adalah seorang penyanyi jalanan. Sekarang dia adalah dewa musik sementara. Shua Cuxia masih seorang pegawai kantor yang tertindas. He Luochuan bertanya bagaimana dia bisa bermusuhan dengan Tang Xiu. Mereka benar-benar tidak punya hubungan yang jelas. Shua Cuxia tampak malu dan terluka. Tapi kemudian cemberut. Pokoknya, Tang Xiu selalu menggangguku di perusahaan. Kamu harus membelaku. Dia berpikir sejenak dan berkata, aku akan melindungimu. Kecuali. Shua Cuxia berkedip. Kecuali apa? Dia mencondongkan tubuh perlahan. Setengah menggoda. Setengah serius. Kecuali kamu menjadi pacarku. Dengan wanita cantik di sisiku, aku akan menerjang api tanpa berkedip. Shua Cuxia menampar wajahnya dan mencibir. Kalau aku bilang iya, para penggemar wanitamu akan mencabik-cabikku lebih dulu. He Luochuan menambahkan, jika kamu benar-benar menjadi pacarku, aku akan berhenti dari industri ini besok. Pengakuan murahan yang tiba-tiba itu membuatnya terperangah. Kamu bercanda, kan? Jangan main-main denganku. Dia memasang wajah pura-pura sedih.
lalu mengacak-acak rambutnya sambil menyeringai. Kamu pikir aku bercanda? Kamu itu pendek dan galak. Untuk apa juga aku melakukan semua itu untukmu? Shuo Chuxia dengan cepat menghindar dan membentak. Hentikan serangan pribadimu dan berhenti bercanda seperti itu. Kamu benar-benar membuatku takut dengan itu. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan bergegas pergi. Memperhatikan punggungnya yang menghilang. Wajah He Luochuan meredup saat dia bergumam. Beberapa lelucon itu nyata. Kapan kamu akan mengerti? Sementara itu, Tang Xiu telah menunggu di luar untuk balas dendam. Melihat Shuo Chuxia tanpa dukungan He Luochuan, dia segera mulai menyindirnya. Seorang karyawan biasa berduaan dengan He Luochuan? Kamu tahu betul seperti apa kelihatannya. Shuo Chuxia menepuk dadanya dan berkata dengan tegas, He Luochuan hanyalah seorang teman. Tapi Tang Xiu menjemu perbedaan status mereka yang sangat jauh. Jika benar-benar tidak ada apa-apa, kenapa dia membantumu dengan bunga-bunga itu? Sebentar kamu bersama Liu Yan. Sebentar kemudian, kamu mesra dengan He Luochuan. Apa kamu pikir orang-orang buta? Shuo Chuxia memutar bola matanya. Menolak untuk berdebat. Sana makan kenari lebih banyak dan perbaiki otakmu. Aku tidak mau buang-buang waktu denganmu. Tang Xiu yang marah besar meraih tangannya. Shuo Chuxia, berhenti di situ. Siapa yang menyuruhmu pergi? Merasa bersalah kan? Shuo Chuxia menyentakkan tangannya hingga terlepas dan membentak dengan dingin. Enya, dorong aku lagi. Dan aku tidak peduli jika kamu seorang superstar. Aku akan tetap memukulmu. Tang Xiu tidak pernah menyangka Shu Ruoxia ternyata berani melawan. Shu Ruoxia mencibir. Kamu berani menyentuhku. Kenapa aku tidak boleh melawan? Dengan wajah jelekmu itu, kalau penggemarmu melihatmu sekarang, mereka pasti akan langsung berhenti mengikutimu. Wajah Tang Xiu memerah karena marah. Dia ingin membantah. Tapi kata-kata tajam Shu Ruoxia membuatnya terdiam. Jangan lupa, tekan Shu Ruoxia. Aku bahkan belum membereskan urusan kita di Resorski. Apa kamu pikir semuanya sudah selesai? Tang Xiu bersumpah mati-matian kalau bukan dia pelakunya. Shu Ruoxia membentak. Kalau begitu, lebih baik kamu berdoa setiap hari. Karena jika Luyan tahu kebenarannya, habislah kau. Kehabisan kata-kata, Tang Xiu menyeret Starchin ke dalam masalah ini. Satu-satunya alasan kamu bersama Luyan adalah karena Starchin menyukaimu. Shu Ruoxia bahkan tidak mau repot-repot menjawab. Dia hanya berbalik dan pergi. Di tengah jalan, dia berhenti, menoleh ke belakang, dan memperingatkan dengan dingin, oh dan satu hal lagi, aku bukan orang suci, tapi aku selalu membalas perbuatan orang lain. Kalau kau keterlaluan, akhirmu akan sangat buruk. Aura dominan yang begitu kuat darinya membuat Tang Xiu bergidik. Asistennya bergegas menghiburnya. Dan untuk pertama kalinya, Tang Xiu menyadari betapa menakutkannya Shu Ruoxia. Asistennya mendesaknya untuk melupakannya, tapi Tang Xiu menggertakkan giginya. Jika aku tidak bisa menjatuhkannya secara terang-terangan, maka aku akan menyerangnya dari belakang. Pemotretan sore ini, aku akan membuatnya menderita. Karena gagal terakhir kali, dia dan asistennya merencanakan jebakan lain. Mereka diam-diam mematikan pemanas kolam renang, lalu berpura-pura sakit, menuntut perusahaan mencari pemeran pengganti untuk menyelam. Melihat ekspresi sombong dan liciknya, Shu Ruoxia langsung mengerti kalau wanita ini pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Seperti yang diduga, Tang Xiu dengan sengaja menunjukkan bahwa postur tubuh Shu Ruoxia mirip dengannya dan langsung memintanya menjadi pemeran penggantinya. Kewaspadaan Shu Ruoxia langsung meningkat. Dia tahu wanita ini akan bermain kotor lagi. Bahkan, ketika sutradara memohon berulang kali, Shu Ruoxia tetap teguh pada pendiriannya. Aku hanya seorang reporter, bukan aktris, jadi aku tidak bisa menjadi pemeran penggantimu. Tang Xiu memasang senyum palsu, berpura-pura kalau ini adalah kesempatan emas. Shu Ruoxia membalas tanpa memberinya muka sama sekali. Kalau ini memang kesempatan yang bagus, berikan saja pada orang lain. Aku tidak butuh. Aktris pemenang penghargaan sepertimu, profesionalismenya tidak seharusnya terbatas pada hal ini kan? Sindiran itu membuat Tang Xiu marah. Lidahmu tajam juga ya? Baiklah, karena dia menolak, kita akan menunda syuting. Asistennya akhirnya turun tangan, menggunakan ketenaran Tang Xiu untuk menekan perusahaan. Para eksekutif yang terpojok mencoba membujuk Su Chuxiao, memperingatkannya bahwa jika tidak, dia akan kehilangan pekerjaan. Tapi Su Chuxiao tidak termakan bujukan itu. Bahkan jika aku berhenti, aku tidak akan menyerah. Bayar gajiku, dan aku akan keluar sekarang juga. Terima kasih. Sampai jumpa.
Melihat betapa keras kepalanya dia mengubah taktik dan malah mengancam rekan-rekannya. Jika kamu tidak mau menjadi pemeran penggantiku, kolaborasi hari ini dibatalkan. Kamu dan asistenmu bisa enyah dari sini. Langkah itu benar-benar membuat Su Xiao berada dalam posisi yang serba salah. Dia tidak pernah membayangkan Tang Xiu akan sekejam ini menyeret rekan-rekan yang tidak bersalah hanya untuk memaksanya. Melihat rekan-rekannya memohon dengan tatapan memelas, Su Xiao menghela napas pasrah. Dia akhirnya berkata, "Baiklah, aku bisa masuk ke dalam air sebagai pemeran pengganti, tapi ini bukan bagian dari pekerjaanku, kecuali kamu membayarku tambahan 30.000." Kata-kata itu baru saja keluar dari bibirnya saat Tang Xiu membentak, "Hanya karena menjadi pemeran pengganti? Kamu pikir kamu pantas dibayar sebanyak itu? Kenapa kamu tidak merampok bank saja?" Su Xiao berkata dengan dingin, "Ambil atau tinggalkan. Jika kamu tidak membayar, aku tidak akan melakukannya. Skenario terburuknya, kamu pecat kami semua. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Rencana licikmu terlalu jelas." Tang Xiu menggertakkan giginya karena marah. Tapi karena dia sudah terlanjur bicara, dia tidak punya pilihan selain setuju. Su Xiao langsung berseri-seri, mendapatkan 30.000 hanya dengan berendam di kolam. Lebih baik daripada merampok siapapun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tang Xiu sudah merencanakan langkah selanjutnya. Di balik penampilannya yang sopan dan anggun, tersembunyi hati yang berbisa. Untuk membalas Su Xiao, dia berpura-pura sakit dan bersikeras agar Su Xiao melakukan adegan bawah air menggantikannya. Su Xiao terjun ke dalam kolam, menggigil hebat. Karena kedinginan sementara, semua orang hanya berdiri dan menonton dengan acuh tak acuh. Tanpa diduga, hasil rekamannya ternyata menakjubkan, mengundang tepuk tangan meriah. Tang Xiu diliputi rasa cemburu. Rencananya menjadi bumerang, dan Su Xiao akhirnya mencuri perhatian. Kemudian Tang Xiu dengan sengaja mencari-cari kesalahan, mengklaim pengambilan gambar Su Xiao sebelumnya ada kekurangan, dan menuntut syuting ulang. "Aku selalu profesional. Setiap frame harus sempurna." Tentu saja Zusha tahu betul wanita ini tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Dia balas menyeringai. "Semua orang tahu aktris Tang terkenal dengan profesionalismenya. Kenapa kamu tidak masuk dan mencontohkannya sendiri, Tang Si? Kamu terdiam mendengar balasan itu dan malah menekan sutradara. Karena tidak berdaya." Sutradara mendesak Zusha untuk mengulang adegan itu. Tang Si berhasil mendapatkan keinginannya, tersenyum dengan angkuh. "Tang Si, dasar diva, memaksa orang lain masuk ke dalam air." Sebuah suara memotong dengan tajam. Itu tak lain adalah sahabat Zusha, He Luochuan. Penanggung jawab itu panik begitu dia muncul, melihat Zusha menggigil di dalam air. Kemarahan He Luochuan memuncak. "Tang Si, aksi tidak profesional seperti ini. Aku tidak akan mentolerirnya. Aku selesai dengan syuting ini." Dia mengulurkan tangannya dengan hangat kepada Zusha, yang dengan cepat membungkus dirinya dengan pakaiannya. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Sungguh, dia adalah teman yang setia. Tapi Tang Si menghalangi jalan mereka sambil membentak, "Apa urusanmu? Jangan keterlaluan." He Luochuan membalas tanpa basa-basi sedikit pun, "Keterlaluan? Kamulah yang keterlaluan? Memaksa seseorang masuk ke air yang sangat dingin. Minggir." Tapi Tang Si menolak untuk mundur. Hari ini, dia bertekad untuk membuat Zusha menderita. Tepat pada saat itu, kerumunan menjadi heboh. CEO yang berkuasa, Luo Yan, telah tiba. Alisnya berkerut saat dia melihat Zusha menggigil di dalam air yang sangat dingin. Dia hendak melangkah maju untuk menariknya keluar, tetapi Tang Si yang tidak tahu malu itu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, berpura-pura seolah-olah dia datang hanya untuk melihatnya syuting iklan. Luo Yan mendorongnya ke samping, tanpa ragu sedikit pun. Pandangannya terkunci pada Zusha di kolam renang. Suaranya tajam, "Zusha, kemarilah." Dia mengulurkan tangannya, siap untuk mengangkatnya keluar dari air, tetapi pandangannya kabur, kekuatannya terkuras, dan dia tenggelam ke bawah permukaan. Kepanikan terlihat di wajah Luo Yan dan He Luochuan saat mereka melompat ke dalam kolam pada saat yang bersamaan. Tepat saat He Luochuan mengulurkan tangan untuk menangkapnya, sebuah tangan yang lebih kuat menariknya ke dalam pelukan terlebih dahulu. Itu adalah Luo Yan yang sampai di sana lebih dulu darinya. He Luochuan membeku karena terkejut, tidak pernah menyangka Luo Yan sendiri
akan melompat masuk dan menyelamatkan Zhou Cuxia. Dia berseru, "Tuan Luo, serahkan Cuxia padaku." Tapi Luoyan menolak dengan dingin. Panggilan akrab Cuxia itu jelas membuatnya tidak senang. "Hei." Luo Chuan mencoba berdebat lebih jauh. Luyan memotongnya dengan dingin. "Apa kau benar-benar ingin membuang-buang waktu denganku di dalam air?" Melihat Shuo Qixia pingsan di pelukan Luyan, Luo Chuan akhirnya menyerah saat Luyan membawanya melewatinya. Luo Chuan menundukkan kepalanya karena kalah. Para penonton tertegun. Tidak ada yang menyangka Presiden Lu akan terjun langsung untuk menyelamatkan Shuo Qixia. Luo Chuan tidak bisa memahaminya. Apa sebenarnya hubungan di antara mereka berdua? Luyan segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa selimut. Dia dengan lembut menyelimuti bahu Shuo Qixia. Ketika sadar kembali, Shuo Qixia terkejut. Pria ini ternyata telah menyelamatkannya. Kedekatan mereka memicu gelombang bisik-bisik di antara kerumunan. Kemudian Luyan bertanya dengan tajam, "Kenapa dia ada di dalam air?" Staf langsung menunjuk Tang Xiu, membuatnya tidak punya jalan keluar. Sambil memaksakan senyum, Tang Xiu mencoba menjelaskan, "Aku sedang flu dan tidak bisa masuk ke kolam. Jadi aku meminta Shuo Qixia untuk menggantikanku. Tapi aku membayarnya 30.000 yuan." Luyan menatapnya dengan curiga. Untuk membuktikan kondisi tubuhnya yang lemah, Tang Xiu bahkan mengungkit saat dia pernah tinggal di rumahnya. Untuk pulih dari cedera, saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, kerumunan pun menjadi riuh. Jelas, hubungan mereka tidak biasa. Shuo Qixia terkejut. Dia tidak pernah membayangkan mereka ternyata pernah tinggal di bawah atap yang sama. Ekspresi Luyan mengeras. "Jika kau tidak sehat, maka jangan syuting. Buat kontrak dan minta orang lain menggantikanmu." Tang Xiu langsung panik. Asistennya bergegas memohon atas namanya. Tapi nada bicara Luyan tidak mau mengalah. "Kami tidak butuh selebriti yang tidak punya integritas. Kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang." Lalu Luyan tiba-tiba memanggil Manajer Li. Manajer Li merasa merinding saat mencoba menghindari tanggung jawab. "Ini tidak ada hubungannya denganku." Tapi Shuo Qixia langsung membongkarnya. "Kaulah yang memaksaku." Sambil melambaikan tangannya, Luyan menyatakan dengan dingin, "Karena kau suka berakting, maka teruslah berakting. Mulai besok, kau tidak perlu kembali ke perusahaan." Pembelaannya yang dominan terhadap Shuo Qixia membuat semua orang tercengang. Persaingan membara di antara kedua pria itu untuk menghancurkan harapan lawannya. Luyan secara terbuka menyatakan hubungan mereka dan, di depan semua orang, mencium Shuo Qixia. Adegan mesra itu membuat Luo Chuan murka. Dia melangkah maju dan meraih tangan Shu Ruoxia dan bersikeras membawanya untuk ganti baju. Shu Ruoxia hanya bisa tersenyum canggung. Dengan satu tepisan keras, Luyan menepis tangan Luo Chuan. "Tidak perlu kau khawatirkan itu, aku sendiri yang akan membawanya." Tindakan itu menyentuh hati Shu Ruoxia, tapi Luo Chuan menolak untuk mundur. Dia menuntut untuk tahu apa sebenarnya hubungan mereka berdua. Luyan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya dia balas bertanya dengan dingin. "Lalu, bagaimana denganmu? Apa hubunganmu dengan Shu Ruoxia?" "Kau." Terus-menerus memanggilnya Ruoxia. Konfrontasi itu membuat Shu Ruoxia terpana. Luo Chuan menarik Shu Ruoxia ke sisinya dan menyeringai sinis. "Hubungan kami bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang luar sepertimu." Senyum puas terukir di wajahnya. Shu Ruoxia baru saja akan berbicara, tapi Luyan menariknya dengan kuat ke dalam pelukannya dan membalas, "Tuan He, kurasa kaulah yang tidak mengerti." Sebelum Luo Chuan bisa bereaksi, Luyan mengeratkan pelukannya karena dia, "Shu Ruoxia adalah wanitaku." Wajah Luo Chuan berubah karena tidak percaya. "Ruoxia, tidak mungkin dia wanitamu." Suara Luyan terdengar tegas. Setiap katanya penuh dengan dominasi. "Dia bukan hanya wanitaku. Dia adalah istriku. Apakah perlu aku menunjukkan surat nikah kami?" Pengakuan itu menghantam Luo Chuan bagai palu godam. Wajahnya menjadi gelap karena kaget dan putus asa untuk menghancurkan sisa harapannya. Luyan menunduk dan mencium Shu Ruoxia di depan semua orang, lalu dia mengangkat pandangannya. Suaranya dingin dan tajam. "Bagaimana sekarang? Apa itu belum cukup jelas?" Luo Chuan benar-benar tidak bisa mempercayainya. Kepalanya terasa kosong karena syok.